Rombongan itu mendaki semakin tinggi, dan sang pemimpin berteriak kepada yang lain bahwa tinggal sedikit lagi, jadi mereka harus berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan. Lalu, pria dengan bendera merah, yang berarti dialah yang memimpin rombongan, mulai menyuruh seorang bocah untuk naik lebih cepat. Jangan sampai ketinggalan, karena di tempat terpencil seperti ini, kita harus selalu bersama. Demi keselamatan kita semua, jelas sekali betapa sulitnya bagi pemuda itu karena tidak semua orang bisa mendaki sampai puncak gunung. Karena setiap orang memiliki kemampuan fisik yang berbeda-beda. Jadi, kau harus menilai kekuatanmu dengan bijak. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia sedang berusaha. Tetapi jika persiapannya kurang, maka usaha saja tidak akan cukup. Jadi, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak bisa mengejar yang lain. Sementara itu, anak-anak kecil mengejek sang pahlawan, mengatakan bahwa dia adalah orang dewasa terlemah yang pernah mereka lihat. Karena meskipun mereka lebih muda, mereka sama sekali tidak terlihat lelah, malah sebaliknya. Penuh kekuatan dan keinginan untuk terus maju. Lalu, pria itu menoleh ke bocah itu, memanggilnya Tuan Penulis, dan bertanya mengapa dia tidak sanggup. Padahal gadis-gadis sekolah dasar saja baik-baik saja, tidak seperti pemuda itu. Kemudian, sang penulis menjelaskan bahwa karena profesinya, dia menjalani gaya hidup yang kurang gerak. Lebih suka tinggal di rumah daripada melakukan olahraga apapun. Itulah mengapa dia cepat lelah, karena dia tidak terbiasa dengan aktivitas fisik. Sang pahlawan teringat betapa nyamannya dia di rumah, di mana dia tidak perlu memaksakan diri, tetapi bisa berbaring di tempat tidur yang empuk dan bermain game, tanpa mengeluarkan banyak kekuatan dan energi. Ternyata, pemuda itu senang berbaring di bawah AC, di rumahnya dengan segala fasilitas, tetapi sayangnya editornya menyeret sang penulis ke gunung. Hal yang tidak terlalu disukai oleh pemuda tersebut. Pemuda itu sudah bermimpi tentang bagaimana dia akan menghukum editornya atas tindakan ini. Hukuman itu adalah sang penulis akan memaksanya membaca ulang draftnya. Sepertinya itu adalah balas dendam yang sempurna. Lalu, tongkat, yang menjadi satu-satunya tumpuan pemuda itu untuk bergerak, tiba-tiba berderit dengan suara khas, sungguh situasi yang tak terduga. Soalnya, si pemuda terlalu percaya benda itu, sampai tak terpikir bisa patah. Dan karena si pemuda menumpukan seluruh berat badannya pada tumpuan itu. Begitu tumpuan itu lenyap, ya jelas saja dia tak bisa menjaga keseimbangan. Mulai terjatuh, si pemuda baru sadar betapa genting situasinya. Jadi, dia cuma sempat ketakutan setengah mati karena jatuh. Tapi, sulit sekali melakukan apapun saat itu. Penulisnya pun tak menemukan tumpuan lain. Karena waktunya terlalu singkat, jadi tak ada yang bisa dilakukan. Si pemuda tak bisa menyelamatkan diri, lalu mulai jatuh dari ketinggian. Dan saat itu, dia berpikir mungkin inilah akhirnya, lalu dia mengulurkan tangan, berharap masih ada kesempatan untuk meraih sesuatu. Namun, dia tetap sadar tak bisa menyelamatkan diri. Apapun yang dilakukannya, dia sudah diambang kematian, dan seperti kata orang, seluruh hidupnya terlintas di depan mata, memaksanya berpikir tentang apa yang telah dia sia-siakan selama ini. Padahal, hidup ini cuma sekali. Saat itulah si penulis sadar bahwa, alih-alih bermimpi tentang kekuatan di dunia lain, dia seharusnya lebih realistis memandang hidup. Karena tak semua orang bisa melepas kacamata merah jambu mereka. Namun, cepat atau lambat, mereka tetap ditakdirkan untuk berjuang. Sang pahlawan sadar seharusnya dia lebih bertanggung jawab terhadap hidupnya, dan tak terganggu oleh omong kosong saat bekerja. Sayang sekali, dia menyadarinya sudah terlambat. Tak ada yang mencoba menolong si pemuda, dan menyelamatkannya pun mungkin sangat sulit. Jadi, dia tetap saja jatuh dari gunung tinggi, tak tahu kemana arahnya. Si pemuda harus jatuh dalam waktu lama karena dia jauh dari tanah. Dan sekarang dia jatuh ke tempat asing, tak yakin bisa selamat. Saat sang pahlawan jatuh dari tebing, dia bisa membuka matanya. Dan kemudian sadar ternyata dia selamat dari kejatuhan mengerikan itu. Yang mana itu benar-benar keajaiban. Lalu pemuda itu sadar kalau dia tidak hanya terjatuh, karena seseorang ternyata mengikat tangannya dengan tali yang kuat. Dan tidak jelas siapa yang melakukannya dan kenapa. Astaga! Saat si pemuda mulai sadar setelah bangun tidur, tiba-tiba dia merasakan sesuatu menetes ke dahinya. Jadi dia memutuskan untuk mencari tahu dari mana tetesan ini berasal. Mengumpulkan kekuatan, pahlawan itu mendongak. Dan kemudian dia melihat sesuatu yang sangat mengejutkannya. Sampai-sampai dia heran kenapa tidak menyadarinya dari tadi. Pemuda itu melihat seorang gadis yang sedang ngiler ke arahnya. Dan itulah kenapa ada sesuatu yang menetes ke wajahnya. Karena orang asing itu praktis tergantung di atasnya. Gadis itu berpakaian sangat aneh, dengan sesuatu yang terlihat seperti kulit harimau, dan pakaiannya tidak terlihat seperti yang dipakai orang biasa, karena sangat lusuh dan terbuka.
Sang pahlawan mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa dia juga manusia. Sama seperti dirinya, jadi dia tidak akan memakannya. Namun, dia sendiri tidak percaya pada kata-kata itu. Jadi, semakin sulit untuk mengendalikan diri dan tidak berteriak. Kemudian, orang asing itu mulai berbicara dalam bahasanya sendiri yang tidak bisa dimengerti oleh penulis, jadi dia bahkan tidak menyangka kalau gadis itu sedang membicarakan betapa empuknya dagingnya. Walaupun si pemuda berharap mereka tidak akan memakannya, si gadis barbar itu sedang memikirkan betapa lezatnya jika dia memanggang pria ini. Membayangkan betapa berairnya daging itu jika dimasak dengan benar. Penulis tidak mengerti apa yang dibicarakan gadis itu. Tetapi dia masih bisa menebak bahwa ini tidak akan berakhir baik. Karena sepertinya dia akan segera menjadi sate. Pahlawan itu mulai berpikir bahwa rupanya langit ingin dia menderita lebih lama. Dan itulah kenapa mereka tidak membiarkannya mati begitu saja karena jatuh dari tebing. Dan sekarang, kemungkinan besar mereka akan memakannya. Orang asing itu sudah mengeluarkan pedangnya dan mulai mendekati pemuda itu semakin dekat dengan senyum lapar. Terus-menerus Miller, dan sekarang pemuda itu melihat senjata itu hampir di depan matanya. Menyadari bahwa kali ini dia pasti tidak akan bisa kabur, karena susah bernegosiasi dengan orang yang berniat memakanmu. Ternyata orang asing itu mau memotong bukan sang pahlawan dengan pedangnya, melainkan tali yang mengikat tangannya, dan dia melakukan ini untuk membebaskannya. Bukan untuk membunuhnya. Tindakan ini sangat mengejutkan si penulis, yang sudah mengira ajalnya telah tiba dan dalam hati mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Karena dia yakin sebentar lagi akan dibunuh dan dimakan. Lalu, wanita tadi kenal itu berkata bahwa meskipun dia sangat lapar, bahkan dalam kondisi begini pun, dia tidak akan memakan orang. Saat sang pahlawan menyadari itu, mereka tidak akan memakannya, dia akhirnya memutuskan untuk mengamati lebih dekat orang asing itu, yang baru-baru ini sangat menakutinya, dan barulah kemudian dia menyadari bahwa gadis itu bukanlah orang biasa, karena telinganya lebih mirip kucing atau hewan lain daripada manusia. Kemudian pria itu menyadari bahwa bukan hanya orang asing itu memiliki telinga yang tidak biasa, tapi juga mengejutkan bahwa dia punya ekor. Meskipun sang heroin menyerupai manusia, berbicara dan berjalan dengan dua kaki, ternyata dia bukan manusia. Kemudian pemuda itu berpikir, karena dia melihat makhluk seperti itu, dia kemungkinan besar berada di dunia lain, karena tidak mungkin ada skenario lain yang memungkinkan. Pemuda itu mulai berpikir, karena dia seorang penulis. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh dengan apa yang terjadi, tapi dia merasa kesal oleh fakta bahwa ada ratusan cara menarik untuk mati, dan dia malah berakhir dengan gravitasi sebagai penyebabnya. Sungguh, sang pahlawan memutuskan bahwa dia perlu menenangkan diri dan mempelajari lebih lanjut tentang tempat ini. Karena informasi apapun akan sangat penting sekarang, agar ada lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup di dunia yang asing ini. Hal pertama yang dilakukan pria itu adalah melihat sekeliling, mencoba memahami di mana dia sekarang. Karena dia bertanya-tanya kemana takdir telah melemparkannya, sang pahlawan tidak terlalu menghargai interior ruangan itu, menyimpulkan bahwa tempat dia berada saat ini tidak terlalu bagus. Penulis itu terbiasa dengan rumahnya yang nyaman dengan segala fasilitas, jadi apa yang mengelilinginya saat ini terasa terlalu kuno dan tidak praktis. Berhasil berdiri, sang pahlawan melihat cahaya yang terpancar dari pintu keluar. Alhasil, pemuda itu pun mulai berjalan menuju cahaya tersebut. Pemuda itu memutuskan untuk melihat ke jalan, menilai situasinya, serta memahami seperti apa dunia yang membawanya secara tak terduga ini. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkan, karena hal pertama yang menarik perhatiannya adalah dua makhluk berlarian mirip rubah dan burung yang sepertinya sedang bermain kejar-kejaran. Kemudian, dia melihat makhluk lain berjalan dengan tombak dan mengenakan kulit binatang. Saat itulah tokoh utama menyadari bahwa dia berada di masyarakat primitif, yang terbukti dari pakaian, perilaku, dan tempat tinggal mereka. Lalu, seseorang di dekatnya mulai berbicara, tetapi pemuda itu tidak mengerti sepatah kata pun dari apa yang didengarnya. Penulis itu otomatis berbalik, mencari sumber suara itu, dan apa yang dilihatnya sedikit membuatnya takut. Soalnya, dia melihat seorang pria tinggi yang bertanya tentang nama pahlawan dan dari mana asalnya, serta mengapa dia datang ke desa Yanlong, tapi pemuda itu tentu saja tidak mengerti apa yang mereka inginkan darinya. Setelah ini, gadis itu menoleh ke pria itu, memanggilnya ayah, dan dia membentaknya, menyuruhnya memanggilnya kapten di depan orang asing. Lalu, sang heroin berkata, "Oke," dan kemudian memanggil pria itu ayah lagi, yang membuatnya sedikit kesal, karena mereka tidak mendengarkannya, dan sementara ayah dan anak itu berbicara. Sang pahlawan berdiri terpaku di tempat karena bahasa ini tidak dikenalnya.
Jadi, dia sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang sedang terjadi. Jadi, pemuda itu masih tenggelam dalam pikirannya, berpikir bahwa dia benar-benar berakhir di masyarakat primitif, sesuatu yang tak terbayangkan. Sementara itu, orang asing itu bertanya kepada kapten mengapa pria itu diam saja. Dan kemudian menyimpulkan bahwa ayahnya lah yang membuatnya takut. Yang dijawab sendiri oleh pria itu bahwa karena orang itu lemah lembut dan kurus. Dia kemungkinan besar berasal dari desa besar. Setelah ini, sang kapten menambahkan bahwa sang dukun ingin melihat tamu desa mereka, jadi mereka perlu membawa pahlawan itu kepadanya, sementara para pahlawan itu berjalan. Penulis itu menarik perhatian karena dia beda dari yang lain, sih. Ya, begitulah, perbedaan memang selalu bikin penasaran, kan? Pemuda itu jadi mikir, ini aku nyasar kemana, ya ampun. Soalnya, di dunianya mana ada yang beginian, kemanapun dia lihat. Ekor dan tanduk di mana-mana. Makhluk-makhluk itu, malah heran, kok pahlawan ini nggak punya sayap, tanduk, atau ekor. Apalagi dagingnya empuk banget, nggak ada ototnya sama sekali. Jelas bukan petarung, deh. Rumah-rumah di desa ini primitif banget, jadi dari situ aja si penulis bisa tahu kalau dia nyasar ke masyarakat primitif, dan jelas bukan di kampung halamannya. Tapi, karena dia penulis, yang nggak terlalu susah buat nerima keadaan. Walaupun jatuh dari tebing itu metode yang membosankan, tapi lumayan jarang, sih. Tinggal mikir, abis ini ngapain, ya? Terus, dia memutuskan yang penting jangan panik dan amati semuanya baik-baik. Soalnya, kabur kayaknya mustahil. Si pahlawan juga ingat, tulang hewan berserakan di mana-mana. Tapi, nggak ada tulang manusia. Nah, ini kabar baik. Makhluk-makhluk di situ mandangin dia. Lebih karena penasaran ilmiah daripada lapar, malah dibiarin tidur. Berarti bukan kanibal, aman, deh. Terus, komandan itu ngomong sesuatu ke si pemuda, tapi, ya jelas aja, si pemuda nggak ngerti apa-apa. Lawang bahasanya asing banget. Jelas-jelas pahlawan ini nggak mudeng. Tapi, mereka masih belum ngeh juga. Percuma aja ngomong, nggak peduli ekspresi bingung si bocah, pria itu terus ngoceh. Pede banget kayak dia ngerti. Si pahlawan mulai gerakin tangan, nunjukin. Lewat tampangnya, kalau dia nggak ngerti satu kata pun. Akhirnya, pria itu berhenti. Nyoba jelasin semuanya ke si penulis pakai kata-kata. Dan hanya mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Ternyata pria itu menunjuk ke sebuah hunian yang terbesar dan terindah, ya ampun. Di seluruh perkampungan, jadi bisa ditebak ada orang berpangkat tinggi yang tinggal di sana. Lalu, kami tahu bahwa di sana tinggal seorang dukun yang umurnya tak lama lagi. Makanya, dia ingin mencari dukun baru untuk para makhluk itu, tapi semua orang di suku sudah mencoba ikut tes. Tapi tak seorang pun punya bakat sihir, apes. Karena itulah, para makhluk itu jadi bingung harus bagaimana selanjutnya. Sebab, jika mereka tidak menemukan dukun baru, suku itu akan punah. Lalu, mereka ingat bahwa, dari mereka yang belum diuji sihirnya, hanya si orang asing yang tersisa. Orang yang ditemukan para makhluk itu 3 hari lalu. Oleh karena itu, sang dukun memerintahkan agar pemuda itu dibawa kepadanya agar bisa mencoba. Karena tak ada pilihan lain lagi, jadi si penulis adalah satu-satunya harapan menyelamatkan suku itu. Gara-gara tes inilah, sang pahlawan dibawa ke hadapan sang dukun, agar dia juga bisa ikut tes sihir. Saat sang pahlawan memasuki tempat itu, dia melihat seorang pria yang duduk di tengah, dan yang lainnya berdiri di sekelilingnya. Jadi, si penulis menduga bahwa pria ini kemungkinan besar adalah pemimpin mereka. Sang dukun mulai melambaikan tangannya, mengundang si pemuda, dan dia terkejut karena pemimpin mereka memanggilnya mendekat. Duh, mau apa, ya? Kemudian, pemuda itu mulai mendekati pria itu dengan ragu-ragu, yang terus memanggilnya. Walau si pemuda tak tahu kenapa dia diberi perhatian seperti itu. Sang pahlawan mulai berpikir bahwa si orang tua itu tampak lemah, dan jika terjadi sesuatu yang buruk, dia akan menyandranya saja untuk menyelamatkan diri. Dasar hero. Karena dia tahu untuk tujuan apa dia dipanggil, si penulis perlahan mendekati sang dukun. Tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan karena inilah dia jadi gugup. Siap menyerang kapan saja, si orang tua duduk dengan mata tertutup dan tak berkata sepatah kata pun. Membuat si pemuda semakin khawatir dengan sikapnya yang tak melakukan apa-apa. Sebab, hal yang tadi ketahui memang selalu menakutkan. Lalu, tiba-tiba sang dukun membuka matanya. Dan yang menakjubkan adalah cahaya biru redup terpancar dari sana. Dengan demikian, menerangi setiap kerutan di wajah si orang tua. Cahaya ini menangkap perhatian si penulis. Dan semua terjadi begitu cepat dan tak terduga.
Sampai-sampai pemuda itu tak sempat menjalankan rencana menyerang kakek tua itu kalau perlu. Pemuda itu merasa seperti sedang terjatuh. Seluruh ruangan mulai berputar dan lenyap ditelan kegelapan. Kediaman itu akhirnya menghilang dari pandangan sang pahlawan. Dan dia mulai terbang di ruang asing, tak tahu apa yang terjadi atau apa yang harus diperbuat. Ternyata, si penulis adalah satu-satunya yang mengambang dalam kegelapan ini. Ketiadaan misterius yang samar-samar mengingatkan pada luar angkasa, tapi jelas dia bukan di sana. Karena dia bisa bernapas, dan tiba-tiba dia dikelilingi api. Yang benar-benar muncul entah dari mana, kobaran api itu memaku pandangan sang pahlawan. Dan dia menatap api itu tanpa henti. Seolah ini akan membantunya mempelajari sesuatu yang rahasia. Dan kemudian, ternyata itu bukan sekadar api. Karena siluet seseorang mulai muncul di dalamnya. Dan kemudian, pemuda itu menyadari ada seseorang atau sesuatu di dalam api itu. Saat itu, seorang dukun muncul di sampingnya dan bertanya apakah pemuda itu melihatnya, tanpa menjelaskan apa maksudnya. Sebab dia tahu si penulis akan mengerti dia. Lalu, pemuda itu bertanya dari mana si kakek tua itu berasal, lalu bertanya di mana dia berada. Karena dia masih tak mengerti apa yang terjadi dan kenapa, dia mulai memahami bahasa si dukun. Si kakek menjelaskan bahwa saat ini mereka berada di kedalaman jiwa si penulis, kemudian menambahkan bahwa sekarang dia akan mewariskan bahasa mereka kepada pemuda itu, supaya anak itu bisa memahami yang lain. Dan setelah itu, si dukun bertanya lagi, apakah si penulis melihat ini? Tetap tanpa menyebutkan apa yang dia bicarakan, si pemuda tidak yakin apakah ini yang sedang ditanyakan padanya. Berujar bahwa ada naga atau ular di dalam kobaran api itu. Karena kemungkinan besar itulah yang ingin ditanyakan si kakek. Tentang hal itu, kakek tua itu hanya menjawab bahwa itu sangat bagus kenyataannya. Penulis itu ternyata tidak berada di ruang asing manapun, melainkan tetap berada di ruangan itu dengan mata tertutup, seolah sedang tidur nyenyak. Lalu, dia tiba-tiba terbangun, membuka matanya lebar-lebar dan celingukan. Belum sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi, di sampingnya ada seorang dukun yang mengangkat tongkatnya dan berteriak, "Subai!" Setelah itu, kakek tua itu menunjuk sang penulis dan memberitahunya bahwa pemuda itu sekarang adalah warga desa Yanlong dan juga akan menjadi dukun berikutnya. Penulis menyadari bahwa dia sekarang memahami bahasa yang sebelumnya asing, dan dia juga sangat terkejut bahwa semua kata-kata ini ditujukan khusus kepadanya, karena mereka menunjuknya dengan tongkat. Hal ini sangat mengejutkan komandan yang tidak menyangka bahwa orang asing biasa akan menjadi sosok penting seperti seorang dukun. Berita ini mengejutkan tidak hanya sang komandan, tetapi juga putrinya yang juga melihat dan mendengar semua yang terjadi. Semua makhluk itu bersukacita atas fakta bahwa mereka memiliki manom baru. Karena itu berarti suku mereka tidak akan binasa. Namun, bahkan di antara para pahlawan yang bahagia, ada mereka yang tidak terlalu senang dengan pilihan dukun tua itu. Karena dia memilih anak kecil untuk menggantikannya, dan tidak jelas apakah dia akan mampu menggantikan kakek tua itu. Tapi mereka tetap tidak punya pilihan lain. Kemudian sang komandan memihak penulis, sambil berkata bahwa dia percaya pada pilihan dukun mereka. Dan sementara semua orang mendiskusikan berita ini, pemuda itu sendiri tidak berbagi kebahagiaan dengan yang lain, karena tidak ada yang menanyakan pendapatnya. Sang pahlawan baru saja memasuki dunia baru, dan dia langsung menjadi seorang dukun. Jadi dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya karena semuanya baru baginya. Penulis tersadar dari lamunannya oleh gadis yang pertama kali dilihatnya di dunia baru. Dan dia meraih sang pahlawan, menyeretnya entah kemana bersamanya. Pria itu tidak melawan, dan dengan patuh mengikuti sang pahlawan wanita yang dengan gigih memimpinnya ke arah yang tidak diketahui. Sementara itu, yang lain sedang mendiskusikan dukun baru, mengatakan bahwa namanya Subai. Sangat aneh dan mereka juga bertanya-tanya dari suku mana dia berasal. Sementara sebagian berdiskusi, yang lain senang karena punya seorang saman. Itu berarti totem mereka aman berkat si penulis. Semua senang karena tidak akan dikucilkan dan takkan mengecewakan leluhur, sementara si pemuda masih tak mengerti bagaimana ia tiba-tiba jadi saman, dan apakah ini normal. Kemudian gadis itu meyakinkan bahwa dia dipilih oleh Saman Agung, bukan orang lain, tapi dia. Lalu si tokoh wanita menambahkan, karena Saman yang bilang, itu keputusan tepat, karena tak boleh meragukan keputusannya. Gadis itu berkata dengan begitu percaya diri dan antusias, hingga menunjuk si pemuda, memperkuat pernyataannya. Sang tokoh wanita memperkenalkan diri sebagai Yan Hua, lalu menambahkan bahwa ia akan mengawasi Saman baru. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan bertanya. Jelas Yan Hua senang dengan tugas ini. Ia tampak bersemangat menunggu pertanyaan, lalu si pemuda meminta gadis itu bercerita lebih banyak tentang suku. Ia mulai bercerita,
Suku itu bernama Yanlong. Totem mereka juga, namun ia tak bisa menggambarkannya. Nanti juga tahu sendiri, penulis menduga, yang dilihatnya di api itu adalah totem Yanlong. Setelah cerita tokoh wanita, si pemuda memintanya menjelaskan tugasnya. Si Hiro sendiri menyadari bahwa ayah gadis itu seorang kepala suku. Tapi mendengarkan Saman, jadi Saman punya peran penting. Yan Hua kaget dengan pertanyaan ini, dari suku mana dia berasal. Kalau hal begitu saja tidak tahu, lalu si tokoh wanita menjelaskan bahwa Saman adalah orang terkuat di suku, dan suku takkan bertahan tanpa Saman. Setelah Saman, barulah pemimpin, yaitu ayah si gadis, bernama Yanku. Lalu pemburu utama dengan kekuatan luar biasa. Suku juga punya prajurit totem, cadangan prajurit, dan rakyat biasa. Kemudian si pemuda menyadari, meski sedikit orang di suku ini, ada cukup perbedaan posisi, jelas sekali ucapan itu menyakiti hati gadis itu. Lalu dia menjelaskan bahwa dulu ada lebih banyak orang di perkampungan mereka. Yan Hua mulai mengumpulkan pikirannya untuk menceritakan kisah lain. Namun, semua kegembiraan di wajah sang heroin menghilang. Kisah itu dimulai dengan fakta bahwa suku Yanlong dulu hidup di tanah subur yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dan dulu ada banyak sekali segalanya, termasuk air dan makanan, ada sumber air di dekat penduduk. Dan mereka juga tidak pernah kelaparan saat itu, mereka adalah suku yang besar. Karena ada 300 dari mereka, 65 diantaranya adalah prajurit yang kuat. Sayangnya, kehidupan bahagia mereka tidak berlangsung selamanya, karena 6 bulan lalu mereka diserang oleh suku ular hitam dan mereka menghancurkan tempat berburu suku Yanlong, dan banyak penduduknya tewas hari itu. Namun, yang terburuk dari semua itu, mereka kehilangan tanah subur mereka. Karena para pahlawan tidak mampu melawan suku ular hitam, mereka harus pindah ke tempat mereka berada sekarang, si gadis. Dengan percaya diri mengatakan bahwa dia harus menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang merana dalam penawanan, dan kemudian mengembalikan tanah leluhurnya, sementara Yan Hua berteriak bahwa dia akan membalaskan dendam setiap orang yang mati. Penulis diam-diam memikirkan semua yang baru saja dia dengar. Setelah ini, para pahlawan menjauh dari kesedihan dan pergi melihat-lihat daerah itu, agar dukun baru tahu di mana dia sekarang harus tinggal. Dan meskipun suku itu kehilangan tanah suburnya, jelas bahwa sang heroin mencintai tempat di mana mereka saat ini tinggal. Beginilah cara para pahlawan menghabiskan waktu mereka sementara Yan Hua menunjukkan pada pria itu di mana segalanya berada. Karena penting baginya untuk mengetahui semua ini. Setelah berjalan-jalan, pemuda itu menyadari bagaimana keadaannya, dan menyimpulkan bahwa keadaan seburuk yang bisa terjadi bagi suku ini. Hampir semua penduduk kurus dan pucat, jadi jelas bahwa mereka jelas tidak memiliki cukup makanan dan kelaparan. Porsi makanan per orang sangat sedikit, jadi semua kekurangan gizi. Sungguh menyedihkan. Masalah lainnya adalah kondisi cuaca. Ditambah kurangnya kebersihan, menciptakan lingkungan ideal untuk penyebaran bakteri. Jika wabah mulai merebak, akibatnya akan mengerikan. Banyak yang takkan mampu bertahan. Situasinya begitu sulitnya, hingga sang dukun baru tak tahu harus mulai dari mana untuk membantu sesamanya. Lalu, pemuda itu mendengar suara dan sebuah kepala yang menandakan bahwa harian sistem pendukung sedang memuat sesuatu. Sungguh mulai memuat. Kemudian, pesan muncul yang menyatakan bahwa sistem dukungan harian telah diaktifkan. Unduhan berhasil, jadi tanda dengan sistem ini muncul di depan pemuda itu. Sang pahlawan berpikir, karena aku seorang penulis, aku tahu ini akan terjadi. Sebab, bagaimana jadinya tanpa ini? Jadi, dia memutuskan untuk mencoba mengendalikannya. Dengan kekuatan pikiran, menanyakan sistem tentang fungsi apa saja yang ada. Kemudian, pemuda itu mendengar fungsi yang saat ini tersedia baginya. Setelah itu, sistem berkata bahwa dia perlu check-in setiap hari untuk menerima set pemula acak. Setiap kali seorang pahlawan check-in, ada peluang kecil mendapatkan set menengah, dan peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan set tingkat lanjut. Check-in bulanan dijamin memberikan set rata-rata, dan check-in tahunan dijamin memberikan set tingkat lanjut. Saat sistem mengatakan bahwa kelompok pendukung lain akan terbuka setelah tahun pertama, sang penulis menyadari bahwa bantuannya tidak seberapa tebal dari yang dia harapkan. Lagi pula, dia tidak punya waktu setahun penuh untuk menunggu karena selama itu seluruh suku akan mati kelaparan. Kemudian pemuda itu berhenti mendadak. Sebab, tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Ternyata, pemuda itu menjadi tertarik. Apakah orang lain bisa melihat antarmuka sistem itu? Dan kemudian dia mengetahui bahwa hanya pemiliknya sendiri yang bisa melihatnya. Kemudian, sang penulis mengalihkan perhatiannya ke gadis itu, yang kesal karena mereka tidak mendengarkannya. Dan dia berbicara tentang suku,
padahal dia bisa saja berlatih. Lalu dukun baru itu minta maaf, berusaha kabur dari masalah ini. Katanya dia kurang fokus mendengarkan karena sedikit pusing rupanya. Namun, Yan Hua tak percaya begitu saja, malah menyuruh bocah itu diam. Kemudian memanggilnya untuk mengantar pemuda itu ke tempat istirahat. Lalu sang heroin membawa pemuda itu ke salah satu gubuk yang terletak di perkampungan itu. Setelahnya Yan Hui duduk di samping kulit harimau yang bentuknya lumayan mirip kasur. Dukun itu bertanya apakah dia akan tinggal di sini sekarang. Celenguk-celinguk, menyadari bahwa tempat ini sama sekali tak seperti rumahnya dulu. Melihat itu, si gadis tampak sedikit malu mendengar pertanyaan itu. Lalu dengan ragu menjawab, mungkin di sini akan lebih baik untuknya. Pemuda itu tak menggubris perubahan suasana hati heroin yang tiba-tiba itu. Memberitahunya bahwa dia sangat lelah dan akhirnya bisa beristirahat. Setelah itu, pemuda itu langsung melompat ke kasur tiruan itu, bahkan tak menyadari bahwa Yan Hua sebenarnya kurang senang, tapi sudahlah. Gadis itu pasrah, toh si dukun memang susah dihentikan. Jadi, dia hanya duduk diam, lalu penulis itu mengendus kulit harimau. Lalu menyadari baunya agak aneh rupanya. Akhirnya dia berpikir baunya seperti susu, jadi dia suka saja saat itu. Tiba-tiba sang heroin menyerang pemuda itu, sambil berteriak agar dia tidak mengendus kulit harimau dan menyentuh apapun di sana. Penulis itu tak menyangka reaksi seheboh itu dari si gadis, jadi dia sangat terkejut melihat reaksinya yang begitu tajam atas tindakan sederhana itu. Lalu, Yan Hui menjelaskan reaksinya dengan mengatakan bahwa dia tidur di tempat itu, di mana dukun baru itu sekarang berbaring setelah pengakuan dari gadis itu. Penulis itu mulai memikirkannya, menyadari bahwa para hero ini sekarang berada dalam posisi yang canggung. Jelas bahwa situasinya jadi tegang. Karena hal itu bisa dirasakan dari tingkah laku Yan Hua, dan karena sang heroin menyarankan agar pemuda itu tinggal di gubuknya, berarti sekarang mereka harus tinggal bersama. Pemuda itu tak risih dengan fakta bahwa gadis itu punya tanduk dan ekor, jadi dia tak memperhatikannya semua fitur itu. Untungnya, Yan Hua punya paras dan raga yang lumayan sih. Jadi, setelah menimbang segala pro dan kontra, pemuda itu memutuskan tetap tinggal bersama tokoh utama wanita ini. Gadis itu murka dengan sikap seperti ini. Apalagi, si tokoh utama pria ini bertingkah seolah dia yang dimohon-mohon tinggal di gubuk ini. Maka, Yan Hua bertanya siapa juga yang butuh dia sampai harus bertingkah begitu. Si tokoh utama wanita menambahkan bahwa dia harus berpatroli malam ini, jadi dia pergi. Lalu, dia memperingatkan agar si penulis jangan sentuh barang-barangnya, atau kepalanya kena getok. Pemuda itu tersentuh melihat gadis itu memarahinya. Walau kelihatan dewasa, dia ternyata mudah sekali malu. Begitu Yan Hua pergi, si tokoh utama pria langsung memutuskan bahwa inilah saatnya untuk mulai beraksi. Jadi, dia bilang ke sistem bahwa dia mau check-in, dan dijawab. Check-in berhasil. Lalu, si penulis menekan tombol. Hari pertama, sistem mulai memberitahunya bahwa dia akan segera menerima hadiah. Sistem mengucapkan selamat pada si tokoh utama, karena dia menerima perlengkapan pendukung kelas menengah, yang termasuk perawatan. Lalu, cowok itu berpikir, karena dapat yang menengah, berarti aku sedang beruntung. Kemudian, dia bertanya-tanya apakah ini hadiah yang pasti untuk check-in pertama. Lalu, pemuda itu memutuskan membuka panel karakter dan melihat semua statistiknya, termasuk nama, Subai, daya tahan 0,7/10. Kekuatan dan kecepatan kira-kira setara. Kekuatan spiritual level 2,1/10. Pekerjaan, penulis, dan kemampuan yang baru didapat, penyembuhan level 1. Lalu, cowok itu sadar bahwa statistiknya sangat pas-pasan, jadi kemungkinan besar itu tidak akan cukup untuknya bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Jadi, dia harus menjaga diri baik-baik. Sementara itu, di jam selarut ini, cahaya masih memancar dari gubuk dukun tua. Itu berarti penghuninya belum tidur. Ternyata saat itu, si orang tua sedang duduk termenung, tidak sendirian, melainkan bersama pemimpin suku. Di tangannya, si dukun tua memegang sesuatu yang sepertinya membantunya dalam sihir. Lalu, komandan bilang mereka tidak tahu dari mana asal Subai. Jadi, diragukan dia bisa jadi saman sungguhan. Lalu si tetua menjelaskan bahwa mereka tak punya waktu lagi untuk memilih, karena tak seorang pun dari suku mereka punya kekuatan magis. Hanya si orang asing yang tiba-tiba muncul itu. Setelah kata-katanya, saman itu mulai batuk parah, yang sangat menakutkan kepala suku. Yang mulai berkata si tetua harus menjaga kesehatannya, dan lebih memperhatikan dirinya sendiri. Lalu, sang saman agung berkata, sekeras apapun dia berusaha mencegahnya. Dia hanya punya beberapa hari lagi, jadi percuma saja melakukan apapun. Ternyata,
Orang itu percaya bahwa suku ini telah membawa banyak masalah bagi Saman itu. Sebab, jika mereka lebih kuat, si tetua takkan menderita. Selama penyerbuan suku ular hitam, lalu Saman itu menenangkan kepala suku. Menyuruhnya jangan khawatir, sebab sekarang ada hal yang jauh lebih penting. Si tetua meminta komandan mengadakan upacara suksesi dalam 3 hari. Namun, kepala suku meragukannya, sebab menurutnya, si tetua terlalu terburu-buru, karena mereka tak tahu apa-apa tentang Subai. Dan dia bisa saja berasal dari suku ular hitam, tapi sang Saman Agung yakin bahwa suku ular hitam takkan bisa membesarkan anak yang sebaik dan sejujur itu. Jangan lupakan juga bahwa Subai dipilih sebagai Saman baru setelah mereka melihat ke dalam jiwanya. Dan di jiwa penulis itu sama sekali tak ada kedengkian, sungguh murni. Bagaikan air hujan yang belum menyentuh tanah, si tetua memutuskan bahwa Subai kemungkinan besar berasal dari suku legendaris. Jadi, dia harus dilindungi sampai dia memutuskan untuk berbuat jahat. Dan sementara si penulis sedang dibicarakan, dia sendiri tidur nyenyak di ranjang barunya. Tak mencurigai apapun, sang Saman Agung berhasil meyakinkan kepala suku bahwa Subai adalah orang baik, jadi komandan memutuskan untuk memulai persiapan upacara. Saat ayah Yanhua hendak pergi, si tetua teringat sesuatu lagi. Dia ingin memberitahunya, lalu kepala suku menerima informasi bahwa keturunan para Saman seringkali mewarisi kemampuan mereka, jadi alangkah baiknya jika tabib itu punya lebih banyak anak. Komandan meyakinkan lelaki tua itu bahwa dia tak perlu khawatir, karena dia akan melakukan segalanya dengan cara terbaik. Dan saat kepala suku hendak meninggalkan kediaman tabib agung, ia melihat putrinya yang duduk sangat dekat dengan gubuk. Lelaki itu menyadari putrinya kemungkinan besar telah menguping percakapan antara dirinya dan tabib itu sepanjang waktu. Lalu Yanhua mulai membela diri, mengatakan dia hanya sedang berpatroli dan kebetulan lewat, tapi tak mendengar apapun. Namun, setelah itu kepala suku menenangkan putrinya, mengatakan dia tak peduli apakah dia mendengar sesuatu atau tidak, dan kemudian menambahkan bahwa dia punya tugas yang sangat penting untuk Yanhua. Sang pendekar wanita senang ayahnya akhirnya mengakui kekuatannya, jadi dia siap untuk tugas apapun, untuk membuktikan dia bisa melakukan segalanya. Namun, wajah komandan tak menunjukkan kegembiraan yang sama dengan wajah gadis yang masih tak curiga itu. Dan kemudian, lelaki itu menyuruh putrinya untuk menjadi wanita tabib muda dan melahirkan anaknya. Semakin banyak semakin baik. Setelah mendengar ini, gadis itu menatap satu titik dengan tatapan terkejut, memikirkan semua yang baru saja dia dengar. Ketika sang pendekar wanita menyadari segalanya, dia mulai memarahi ayahnya karena mereka sudah membahas fakta bahwa Yanhua hanya akan menikahi pria yang lebih kuat darinya. Ini berarti tabib muda itu tak punya peluang sama sekali, karena dia kurus kering. Jadi, tak mungkin dia bisa menang dalam pertarungan. Lalu sang ayah mulai mengutuk sebagai balasan, bertanya pada sang pendekar wanita, berapa banyak orang yang dia kenal yang lebih kuat darinya. Lalu menambahkan bahwa dia akan membunuh orang malang itu jika dia mencoba melawannya. Kemudian, dengan nada serius dan tenang, lelaki itu menyuruh putrinya berhenti berdebat. Karena dia sudah 19 tahun. Jadi, bagaimanapun juga, sudah waktunya punya anak dan sekaligus dia akan melayani suku. Namun, jelas bahwa Yanhua tak terlalu senang dengan perkataan ini. Dan karena itu, dia menjelaskan pada ayahnya bahwa dia tak peduli soal anak-anak. Karena dia ingin menjadi lebih kuat dan membalaskan dendam sukunya, lalu dia menambahkan, jika komandan maunya begitu, biar saja dia menikahi dukun itu sendiri. Saat sang heroin menyampaikan pendapatnya tentang situasi ini, dia langsung kabur, dan ayahnya sampai berteriak menyuruhnya berhenti. Sang dukun hanya diam menyaksikan perdebatan itu, mendengarkan semuanya. Ayah dan anak itu berdebat, lelaki tua itu terkejut. Anak muda itu masih punya banyak kekuatan. Kemudian dia berpikir, aku sungguh ingin melihat apa yang akan terjadi pada suku ini selanjutnya. Meskipun sang dukun agung hanya punya sedikit waktu lagi untuk hidup, dia akan tetap berusaha melakukan segalanya agar suku ini memiliki masa depan yang bahagia. Setelah dukun muda itu tidur, dan ketika dia bangun, dia harus merangkak keluar dari gubuk. Semua karena penulis itu kedinginan sekali, di luar benar-benar membeku. Dan dia berpakaian terlalu tipis untuk cuaca seperti ini. Setelah ini, pria itu mulai meragukan apakah ada orang yang tinggal di gubuk-gubuk ini. Karena bangunan-bangunan itu penuh lubang dan retakan, karena itulah sang hero sangat kedinginan hingga hampir mati beku. Pemuda itu memutuskan sesuatu harus dilakukan mengenai hal ini, karena ini tidak bisa terus berlanjut setiap malam. Kemudian Subai memperhatikan Yanhua telah kembali, jadi dia memintanya membawakan lebih banyak jerami.
Sepertinya gadis itu tidak terburu-buru mengambil jerami. Terus menatap dukun muda itu, kemudian dia sepertinya tersadar. Menyadari bahwa dukun muda itu memintanya sesuatu, dialog dengan ayahnya. Masih ada di pikiran sang heroin, jadi begitu dia melihat penulis itu, dia langsung membayangkan banyak anak yang pemimpin itu tanyakan padanya. Tak terduga, sang heroin mulai memukulinya, dan berteriak bahwa dia jelas-jelas menginginkan pria yang lebih besar. Pemuda itu tidak mengerti apa maksud Yan Hua. Jadi dia memintanya lagi untuk membawakan jerami, berpikir bahwa dia tidak mendengarnya. Saat itulah sang heroin akhirnya mengerti permintaannya. Jadi dia bertanya mengapa pria itu membutuhkan jerami. Dukun muda itu menjelaskan bahwa ada banyak lubang di rumah gadis itu, jadi mereka perlu ditambal. Dan untuk itu dia butuh jerami. Sang putri baru paham apa yang terjadi. Kemudian dia bilang, "Baiklah, aku akan bantu anak muda ini." Lalu si pemuda merasa gadis itu mulai bertingkah makin aneh saja, dan dia tak mengerti apa yang terjadi padanya. Subai sama sekali tak punya bayangan soal obrolan antara Yan Hua dan ayahnya. Jadi dia tetap kebingungan, bahkan dipukuli. Lalu si pemuda menyadari sesuatu yang langsung menarik perhatiannya, membuatnya berhenti. Ternyata dukun muda itu melihat orang-orang tidur bukan di gubuk pun, tapi hanya di bawah sesuatu mirip kanopi. Mereka makhluk-makhluk kecil yang meringkuk jadi bola karena kedinginan. Lalu sang penulis bertanya pada sang putri kenapa ada yang tidur di jalanan. Karena mereka bahkan tak punya selimut. Lalu Yan Hua menjelaskan kalau sedikit yang punya rumah dan kulit sangat berharga. Jadi semua orang menjaga diri sendiri, tapi sang pahlawan tak perlu khawatir, karena nyawanya jauh lebih penting. Dari ekspresi di wajah dukun muda itu, jelas sekali kalau dia tak terlalu senang dengan berita yang baru didengarnya. Akhirnya sang putri membantu penulis mencari jerami. Jadi saat itu para pahlawan berjalan sambil memegangnya di tangan mereka. Lalu tiba-tiba, si pemuda tidak membawa jerami ke gubuk barunya, tapi menjadikannya selimut untuk mereka yang tidur di luar karena lebih dingin untuk mereka. Yan Hui tak mengerti tindakan ini. Bertanya pada penulis kenapa dia memberikan semua jerami pada orang lain, padahal dia dukun, yang berarti nyawanya jauh lebih penting. Lalu Subai menjelaskan semuanya pada gadis itu, dengan berkata bahwa nyawa orang lain sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Kata-kata itu membuat sang putri berpikir keras sampai tak bisa berkata apapun. Sebagai respons atas pernyataan itu, saat itu sang putri menyadari bahwa dukun muda itu tak seperti yang awalnya. Dia kira karena kepribadiannya mulai terungkap melalui tindakannya. Lalu, seseorang mulai berteriak di seluruh perkampungan bahwa para pemburu telah kembali. Dan para pemburu kembali tak dengan tangan kosong, tapi dengan buruan yang sangat menyenangkan semua orang. Siapa yang sudah menunggu dengan penuh semangat, semua orang bahagia, karena mereka melihat betapa banyak makanan yang dibawa para pemburu untuk mereka. Seorang anak bahkan berlari ke arah babi hutan berbulu merah itu, mengatakan hewan itu terlihat lezat. Sementara itu, orang dewasa senang karena akhirnya bisa memberi makan anak-anak. Kemudian, dukun muda itu bertanya pada gadis itu apakah makanan itu dibagi di antara semua penduduk desa. Dan karena pertanyaan ini, dia teringat bahwa dia belum makan apapun. Selama seharian penuh, Yan Hua menjelaskan kepada penulis bahwa terutama soal daging, sebagian besar diberikan kepada para prajurit totem, dan sisanya untuk anak-anak dan prajurit cadangan. Pria itu bertanya, apa yang dimakan orang tua? Lalu sang heroin berkata, mereka jarang mendapatkan makanan dan biasanya makan buah-buahan liar. Jika mereka bisa menemukan sesuatu. Selain itu, suku hanya makan setengah dari hasil buruan sekaligus. Dan kami mengeringkan separuh lainnya untuk memberi makan diri kami sendiri saat para pemburu pergi. Sang hero menyadari bahwa persediaan makanan sepenuhnya bergantung pada sekelompok kecil pemburu dan pengumpul, dan itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Pemuda itu bertanya pada Yan Hua, apakah sukunya terlibat dalam pertanian, agrikultur, atau peternakan? Karena ini bisa menyediakan makanan untuk desa, sang heroin bahkan tidak mengerti kata-kata yang diucapkan penulis. Lalu menambahkan bahwa mereka bahkan tidak bisa memberi makan diri mereka sendiri, apalagi hewan. Pernyataan gadis itu membingungkan dukun baru itu, karena dia tidak tahu bahwa segalanya begitu buruk di pemukiman ini. Subai tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada gadis itu bahwa ada kemungkinan memelihara babi agar bisa dimakan nanti, dan kemungkinan besar babi malang itu akan disembeli diam-diam dan dimakan pada malam pertama. Lalu seorang pria yang tampak seperti singa muncul di sebelah biksu baru itu, dan dia bertanya kepada Yan Hua siapa pria ini, karena mereka baru pertama kali melihatnya. Lalu pria itu ingin menebak siapa dia, dan untuk tujuan ini, dia bahkan meletakkan hasil buruannya, berniat mencari tahu segalanya secara detail.
Seorang pemburu yang tidak dikenal penulis bertanya apakah pria itu adalah calon suami sang heroin yang telah dicarikan ayahnya untuknya. Lalu Yan Hua mulai memarahi pria itu, memanggilnya Paman Kangxi, membentaknya karena mengatakan omong kosong seperti itu, dan bahkan bertanya setiap hari kapan sang heroin akhirnya akan menikah. Saat itulah para pemburu diberitahu bahwa dia adalah pewaris dukun, yang sontak membuat mereka terkejut sekaligus senang, karena mereka jadi tahu harapan suku untuk bertahan hidup ternyata belum pupus. Salah satu pemburu bahkan merasa udara di sekitarnya terasa tipis sekali, jadi anak itu harus digemukkan. Karena itu, dia berniat memberikan seluruh hasil buruannya pada si penulis. Semua orang berpikir masa depan mereka bergantung pada si pewaris dukun ini. Jadi, mereka berusaha keras membuat hidupnya lebih baik. Sang tokoh utama bertanya pada Yan Hua, apakah semua tamu di perkampungan ini diperlakukan sebaik aku? Kemudian si tokoh wanita bertanya, kenapa kita memperlakukan orang asing seperti itu? Kenapa pemuda ini diperlakukan begitu hanya karena dia calon dukun? Tiba-tiba seorang anak kecil menarik-narik pakaian pemuda itu, mencoba menarik perhatian sambil memegang seekor burung, yang ditatapnya dengan lapar. Jelas sekali anak itu ingin memakannya sendiri, tapi dia berkata pada si penulis bahwa ia ingin berbagi makanannya dengannya. Walau Subai tersentuh, dia paham semua ini dilakukan hanya karena dia akan segera menjadi dukun. Saat semua orang sudah pergi mendekati malam, si pria tinggal bersama Yan Hua. Bersama-sama mereka memanggang hasil buruan di atas api. Kemudian si gadis bertanya, kenapa kau menolak daging dari anak kecil tadi? Padahal dengan menerimanya, dukun akan menghormati anak itu. Si pria menjelaskan, tidak ada kehormatan di situ. Karena kita semua sama. Lalu dia menambahkan, lebih baik masak dagingnya dengan benar. Dan pemuda itu berkata demikian karena dia melihat bagaimana si tokoh wanita menatap makanan dengan tatapan lapar, siap menerkam, seraya berkata bahwa buruannya hampir matang. Kemudian si pria akhirnya mengangkat daging dari api, karena dia sadar bahwa daging itu memang sudah siap disantap. Jadi dia tak perlu lagi menyiksa diri. Setelah itu, si penulis menawarkan makanan pada si tokoh wanita, karena ia masih tak bisa mengalihkan pandangannya dari daging yang sudah matang. Akan tetapi, si gadis mulai menolak, berkata bahwa dia tidak bisa memakannya. Karena daging ini untuk dukun, bukan untukku. Jadi, hanya dukun yang boleh memakannya. Tapi Yan Hua terlalu lapar untuk menolak lama, jadi dia mulai meraih makanan itu. Katanya, karena Subai memaksa, dia tidak bisa menolak, dan karena tokoh utama tidak punya pilihan. Dia akan mengambil daging yang ditawarkan dukun itu. Namun, dia tetap harus memakannya dengan sangat pelan agar tidak ada yang tahu. Pemuda itu tidak tahan lagi. Dia menyuruh tokoh utama untuk berhenti bicara dan menggigitnya. Yan Hua mengulangi perkataan pemuda itu, bahwa dia hanya boleh menggigit sedikit, berusaha menahan diri. Sudah jelas betapa laparnya tokoh utama itu, sampai-sampai ketika dia membuka mulut, dia bahkan mulai mengeluarkan air liur dengan deras. Pemuda itu mulai menyadari keadaan gadis itu saat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun karena Yan Hua langsung mendekatinya, sambil berteriak bahwa dia hanya akan menggigit sedikit. Saat itu, dukun muda merasa tidak berarti di hadapan rasa lapar gadis itu. Seolah-olah seluruh badai menerjang pemuda itu, bersama tokoh utama, hampir membuatnya terjatuh. Kemudian Subai melihat keadaan dagingnya. Setelah Yan Hua menggigit kecil, dan penulis sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ternyata tokoh utama tidak hanya menggigit hampir seluruh potongannya, tetapi juga tidak meninggalkan tulang sedikit pun, bahkan tulang pun ikut digigit. Meskipun dagingnya lebih keras daripada di tanah pemuda itu, perbedaannya tidak banyak. Sayang sekali tidak ada garam. Ketika tokoh utama mendengar bahwa pemuda itu membutuhkan garam, dia segera mulai menggeledah tasnya entah kenapa. Gadis itu menyerahkan sesuatu yang kemungkinan besar adalah garam, dan sang pahlawan tidak salah. Memang ada garam di dalam wadah itu, jadi dia bertanya apakah itu milik Yan Hua. Yan Hua mengakui bahwa tidak ada garam yang tersisa di suku, tetapi dia sengaja menyimpannya sedikit. Tokoh utama menjelaskan bahwa semua pejuang totem harus makan garam. Namun, karena dia adalah pejuang cadangan, pemuda itu tidak perlu khawatir tentang apapun. Dan makanlah dengan tenang. Saat itulah penulis ingat bahwa di zaman batu, garam sangat berharga, tidak seperti di kehidupan sebelumnya. Dulu dia bisa dengan mudah membeli 1 kilogram garam di toko dengan harga murah. Setelah ini, dukun memutuskan untuk menolak garam yang ditawarkan, menjelaskan bahwa dia sudah memikirkannya, dan memutuskan bahwa dia ingin makan sesuatu yang lebih sederhana, tapi gadis itu terus saja bersikeras agar dia tidak menolak karena dia tidak kasihan padanya. Dasar keras kepala. Akhirnya sang pendekar wanita mengambil garam itu kembali,
berkata karena pemuda itu tidak menginginkannya. Dia akan menyimpannya sendiri, sementara si penulis berpikir bahwa garam ini adalah harta karun. Bagi Yan Hua, jadi dia tidak bisa begitu saja menggunakannya. Subai mulai berpikir bahwa desa tempat dia terdampar ini mungkin dianggap miskin. Jadi dia perlu mencari tahu apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang paling mendesak. Secepat mungkin, pada akhirnya, pria itu memutuskan untuk fokus pada penambangan garam. Jadi, dia bertanya pada pendekar wanita itu dari mana sukunya mendapatkan garam. Kemudian gadis itu mengatakan bahwa para pemburu pergi ke suku lain, karena setiap 15 hari. Suku rusa bertotol membuka pasar, dan orang-orang dari desa tetangga pergi ke sana untuk membeli sesuatu. Subai kemudian bertanya kapan pasar akan buka lagi. Dan Yan Hua menjawab dalam 10 hari. Sementara pria itu berpikir untuk pergi ke pasar. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini, sang pendekar wanita tiba-tiba mulai menyembunyikan wajahnya. Seolah mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia sedang makan sesuatu. Ternyata, para pahlawan teralihkan dari percakapan mereka oleh ayah gadis itu yang datang kepada mereka untuk memberitahu pemuda itu bahwa dukun agung ingin menemuinya. Kemudian, anak laki-laki itu pergi ke gubuk di mana dia dipilih sebagai dukun baru. Sungguh tak terduga, kepala suku tidak memberitahu pemuda itu mengapa dia dipanggil, jadi dia berjalan tanpa tahu apa-apa, sementara pria itu menatap punggungnya. Sementara itu, sang komandan memberitahu yang lain bahwa waktunya akan segera tiba bagi dukun agung untuk pergi. Dan kemudian semuanya akan tetap berada di pundak Subai. Dan kemudian pemburu itu menjawab bahwa dia tahu ini. Dan itulah mengapa mereka semua berkumpul di sini sekarang. Ternyata, ada pemburu di dekat gubuk, seolah menunggu sesuatu. Semua orang yang hadir memasang wajah berpikir, karena semua orang memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada suku mereka ketika dukun agung meninggal. Salah satu pemburu mengenakan tudung, jadi tidak mungkin untuk melihat rupanya orang ini seperti apa. Lalu setelah pemburu misterius itu membuka tudungnya, ternyata dia gadis cantik. Semua orang jadi bertanya-tanya, dukun Subai itu seperti apa ya? Soalnya, tak seorang pun tahu wujudnya. Kemudian para pemburu mendengar teriakan yang menyuruh yang lain menyambut dukun baru mereka. Hal itu menarik perhatian semua yang hadir di sana. Saat penulis tiba di rumah dukun agung, dia memberitahu si pemuda bahwa upacara warisan akan diadakan besok, dan pada saat itu, orang tua itu hendak memberitahu pemuda itu semua yang perlu dia ketahui. Karena waktunya sudah tiba dan kita tak bisa menundanya lagi. Sebab, waktu dukun agung semakin menipis. Orang tua itu lalu bertanya pada Subai, apakah dia tahu apa artinya menjadi seorang dukun, dan pemuda itu jujur mengaku tidak tahu. Sungguh, jadi, penulis butuh penjelasan. Beginilah penulis belajar, bahwa dukun adalah seseorang yang melindungi suku, mengingat masa lalunya dan menentukan masa depannya, dan hanya dengan melakukan semua ini, seseorang dapat menganggap dirinya seorang dukun di dunia mereka. Setiap suku didasarkan pada kekuatan totemnya, setiap suku memiliki totemnya sendiri. Dan hanya seorang dukun yang dapat menggunakan kekuatan mereka, dan hanya seorang dukun yang dapat membangkitkan tanda darah para pejuang totem. Tapi, karena pemuda itu belum lama berada di dunia ini, dia tidak tahu siapa para pejuang totem itu, jadi dia bertanya pada dukun agung. Ternyata pejuang totem adalah orang-orang terkuat di suku setelah dukun. Masing-masing pejuang totem memiliki banyak energi spiritual, dan kekuatan besar tersembunyi dalam darah masing-masing. Akan tetapi, darah ataupun energi spiritual tidak berarti apa-apa, karena mereka tidak dapat berkembang sendiri tanpa tanda totem. Kekuatan yang tersembunyi dalam darah prajurit tidak dapat dikendalikan. Jadi, sangat penting bagi suku untuk memiliki seorang dukun. Dengan kata lain, hanya seorang dukun yang dapat membuka potensi para pejuang dan memberi mereka kekuatan di luar kemampuan manusia. Ada kekuatan dalam darah setiap orang. Jadi, dengan latihan dan pendidikan, bahkan orang terlemah pun bisa dijadikan pendekar totem. Perbedaan antara prajurit cadangan biasa dan pendekar totem adalah kekuatan darah dan energi spiritual mereka. Setelah mengumpulkan cukup kekuatan darah, seseorang dapat melalui ritual penguatan. Ritual itu dipimpin oleh seorang dukun. Biasanya, prajurit cadangan sudah cukup untuk melawan sebagian besar hewan. Suku mengandalkan mereka sebagian besar waktu, tetapi di suatu tempat di luar desa, ada hewan yang kekuatannya bahkan sulit dibayangkan. Dan hanya pendekar totem yang bisa bertarung dengan hewan seperti itu, meskipun jumlah mereka sedikit. Akan tetapi, suku bergantung pada mereka, dan kekuatan suku secara langsung bergantung pada jumlah pendekar totem. Dengan demikian, penulis mengerti betapa pentingnya peran dukun. Karena selama suku memiliki dukun, dia dapat membantu orang menjadi pendekar totem.
Dan jika kita juga memperhitungkan masa-masa berbahaya di mana suku itu hidup, maka nilai seorang dukun meningkat berkali-kali lipat. Di sini, lelaki tua itu menambahkan bahwa nilai dukun tidak berakhir di situ, karena sang pahlawan juga akan bisa membuat jimat perdukunan. Setelah ini, sang dukun menunjukkan kepada pemuda itu sebuah kain, di mana berbagai benda tak dikenal disimpan, ada juga bundel yang berisi semua metode pembuatan jimat perdukunan yang dikenal oleh Dukun Agung. Ketika bocah itu mengambil salah satu paket dan melihat ke dalamnya, dia tidak mengerti satu huruf pun karena bahasa ini tidak dikenal olehnya. Huruf-huruf itu mulai bergerak dan bersinar di depan mata pemuda itu. Jadi dia pasti tidak bisa membacanya. Penulis hanya melihat huruf-huruf asing ini dan langsung sakit kepala. Ternyata bahwa pemuda itu belum bisa membaca teks perdukunan, tetapi setelah upacara warisan, mereka akan terungkap kepadanya. Setelah ini, lelaki tua itu menunjukkan kepada pemuda itu sebuah jimat perdukunan. Di masing-masing jimat, sebuah runes sihir digambar, dan itu hanya bisa diaktifkan dengan bantuan sihir. Pemuda itu sangat senang bahwa waktu untuk sihir telah tiba baginya. Kemudian sang dukun memutuskan untuk bercerita lebih banyak tentang sihir, dan memulai dengan mengatakan bahwa sihir datang dalam berbagai bentuk. Dengan bantuan sihir, kau bisa membuat racun yang bisa meracuni seseorang, kan? Lalu ada juga sihir yang bisa menyembuhkan orang lain, juga teknik berkat yang membuat orang jadi lebih kuat dan cepat, dan seterusnya. Si pahlawan jadi tertarik mendengarnya. Jadi, dia bertanya pada dukun, apa yang bisa dia lakukan dari semua itu? Dukun Agung menjawab bahwa dia mahir dalam menyembuhkan dan memberikan berkat. Setidaknya itulah yang semua orang kira. Pemuda itu menyadari bahwa dia sebaiknya tidak membicarakan kemampuan dukun itu, demi menghindari serangan. Dukun Agung senang karena yang menyadarinya adalah orang yang pintar, karena dia mengerti segalanya dengan cepat. Dukun sangat dihargai oleh semua orang, tapi mereka target empuk bagi lawan. Sebab tanpa dukun, suku tidak akan bertahan. Kemudian, si tua menunjukkan sebuah gulungan yang berisi bahan-bahan untuk membuat jimat dan tempat di mana mereka bisa ditemukan. Jadi, si pemuda harus mengingat semua ini dan menjaganya sebagai rahasia, karena ini adalah warisan mereka. Si pemuda berjanji bahwa dia akan mengukir pengetahuan ini di hatinya, mengingatnya dan tidak pernah lupa. Karena ini sangat penting. Kemudian, Dukun Agung mulai batuk parah. Lalu si pemuda melihat darah, menduga bahwa orang itu sakit. Tanpa membuang waktu sedetik pun, si penulis langsung melompat untuk membantu si tua. Menyuruhnya untuk tidak bergerak sementara si pemuda mengobatinya. Setelah itu, si pemuda menggunakan kemampuan penyembuhannya. Sayangnya, pengobatan itu tidak efektif, karena penguasaan kemampuannya belum ditingkatkan. Kemudian, Dukun Agung berkata pada si bocah, untuk tidak membuang tenaganya, karena tidak ada cara untuk membantu si tua. Subai sementara itu, tidak mengerti mengapa pengobatannya tidak cukup untuk membantu Dukun Agung. Orang itu berkata pada si pemuda bahwa dia sangat menyesal tidak akan melihat keajaiban yang akan diciptakan si pemuda di masa depan. Lalu memintanya untuk membantunya bangun, agar si dukun bisa memberitahu si penulis sesuatu yang lain. Dukun Agung berkata pada si pemuda untuk tidak melupakan pengetahuan yang telah diwariskan si tua padanya dan selalu ingat mengapa dia membutuhkannya. Kemudian, Subah berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan semua pengetahuan ini dan akan melindunginya. Jadi, si dukun tidak perlu mengkhawatirkannya. Dan karena Tabib Agung sudah memberitahu si penulis semua informasi yang perlu dia tahu, maka upacara warisan bisa segera dimulai. Karena si pemuda sudah siap lahir batin setelah ini, para pahlawan meninggalkan kediaman Tabib Agung dan menuju upacara, di mana seluruh suku sudah menunggu mereka. Si tua menyuruh Subai berlutut. Maka dimulailah upacara suksesi. Semua orang menyaksikan tanpa sepatah kata pun. Bahkan nyaris tak bernapas, takut melewatkan sedetik pun dari peristiwa penting ini. Tabib Agung memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa dia telah hidup selama 63 tahun. Jadi sudah waktunya menyerahkan suku kepada tabib baru, dan karena semua sudah siap, kita bisa memulai upacara warisan. Semua orang mulai berteriak kegirangan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, karena semua ingin melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Setelah ini, Tabib Agung berteriak bahwa darah harus ditumpahkan. Yang lain menangkap kata-kata ini dan meneriakannya mengikuti Tabib Agung. Setelah kata-kata ini, semua orang mengangkat pisau mereka dan menyayat diri mereka sendiri di bagian dalam telapak tangan mereka. Dan darah yang keluar dari orang-orang setelah sayatan mulai tidak menetes ke bawah, tetapi terbang ke satu arah yang tampak ajaib. Tabib Agung mengumpulkan darah ini dengan sihirnya, menahannya di depannya sampai terkumpul, dan kemudian
Orang tua itu berteriak bahwa totem telah muncul, sambil melihat darah di depannya. Ternyata, dari semua darah yang terkumpul, sesuatu yang menyerupai totem suku benar-benar mulai muncul, dan kemudian totem ini mulai bergerak menuju si pemuda, yang sangat terkejut dengan tindakan ini, bahkan sedikit ketakutan setelahnya. Kekuatan totem seolah memasuki Subai, yang langsung merasakannya. Tabib Agung meletakkan tangannya di dahinya dan memberitahu pemuda itu bahwa dia sekarang adalah pewaris sejati sang tabib. Ternyata, tabib itu meletakkan tangannya di dahinya untuk mengambil pengetahuan dari dirinya sendiri, dan meneruskannya ke tabib baru, mengatakan bahwa di sana ada seluruh kebenaran tentang sejarah sang tabib dan semua kekayaan totem. Setelah kata-kata ini, tabib agung meletakkan tangannya ke dahi anak laki-laki itu untuk menyampaikan semua pengetahuan ini kepadanya. Kemudian pemuda itu mendapati dirinya di tempat yang terasa sudah pernah ia kunjungi. Lalu ia ingat bahwa ia pernah ke sana saat pertama kali bertemu dengan sang dukun agung. Kemudian sebuah gurun muncul di hadapan mereka, tempat beberapa orang berjalan melaluinya. Mereka berbicara tentang betapa pentingnya berjalan lebih cepat agar bisa bertahan beberapa hari lagi. Dan kemudian mereka harus mencapai tanah leluhur mereka. Salah seorang dari mereka berkata bahwa ia sangat lapar karena sudah 2 hari tidak makan sebutir nasi pun. Di antara orang-orang ini ada seorang anak kecil yang tampak sangat lelah juga, dan ingin makan. Pada malam harinya, saat anak itu ditinggal sendirian, dia berlutut dan mulai berdoa kepada Dewa Totem, memohon agar dewa mengizinkan anak itu melihat masa depan sukunya. Setelah itu, orang lain melihat bahwa sesuatu mulai terjadi pada anak laki-laki yang menjauh dari mereka itu. Lalu seorang gadis berlari menghampirinya, bertanya berapa banyak racun dari Providence yang telah diminumnya. Dan kemudian menambahkan bahwa anak itu tampak gila karena melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Ternyata gadis itu adalah seorang dukun, dan dia menyadari bahwa anak itu telah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga umurnya tidak akan panjang. Lalu seseorang menambahkan bahwa ini adalah bencana, karena mereka telah kehilangan calon pewaris dukun. Lalu pria itu menoleh ke gadis itu, mengatakan bahwa dia melihat sesuatu. Lalu sang dukun menyuruh anak itu untuk lebih tenang, karena itu adalah rahasia, sebab seseorang tidak bisa mengandalkan prediksi. Seseorang hanya perlu mengingatnya. Anak itu bertanya pada ibunya apakah dia berpikir bahwa hari akan tiba ketika suku mereka akan menjadi lebih kuat, yang dijawabnya bahwa dia tidak tahu. Lagi pula, belum ditentukan apakah suku itu akan kuat atau tidak. Karena semua ini akan terjadi di masa depan, jadi mustahil untuk mengatakan dengan pasti sekarang. Kemudian gadis itu menambahkan bahwa dia percaya bahwa anak itu akan memberi orang makanan dan tempat berlindung. Kata-kata ini membuat anak itu tersenyum, karena sangat menyenangkan bahwa ibunya sangat percaya padanya. Setelah ini, anak itu menutup matanya, dan mendapati dirinya di ruang yang tidak dikenal, di mana sebuah pintu tiba-tiba terbuka. Dan beberapa siluet muncul. Anak itu selamat, dan saat dia tumbuh dewasa, dia mendengar kata-kata tentang betapa terlalu percaya dirinya dia sebagai seorang dukun karena dia terlalu lemah. Namun, dia percaya sampai akhir bahwa dia akan melakukan apa yang dia inginkan begitu berada di suku itu. Pernah ada kejadian di mana sang dukun berhasil melukai hewan berbahaya. Sayangnya, dia tak sempat melindungi anaknya yang mulai meminta maaf pada sang dukun. Karena tidak memenuhi harapan, jadi tak pantas membuang energi untuk pengobatannya di mata dukun agung. Terlihat jelas betapa banyak yang telah dialaminya dan jalan sulit yang telah dilaluinya. Seumur hidup, sang dukun berpikir bahwa dia tak boleh menyerah, melainkan harus melindungi sukunya sampai akhir. Begitulah, penulis itu berhasil mengikuti seluruh kehidupan dukun agung itu, hingga saat ketika lelaki tua itu menemuinya. Jelas sekali bahwa kisah ini sangat menyentuh hati pemuda itu. Sampai-sampai air mata mengalir di pipinya, dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah membuat sang dukun menunggu terlalu lama. Lalu, dukun agung itu mulai menenangkan Subai, mengatakan bahwa tak perlu menangis. Karena semua ini sudah lama berlalu, lelaki tua itu percaya bahwa dirinya tak begitu penting hingga harus ditangisi, karena yang terpenting hanyalah warisan. Sembari berbicara, sang dukun menggambar garis-garis di tubuh pemuda itu. Maknanya hanya diketahui olehnya seorang. Tangan sang dukun tiba-tiba terlepas dari wajah pemuda itu, membuat Subai menaruh perhatian padanya. Ternyata, dukun agung itu terjatuh begitu dia menggambar simbol-simbol di wajah si penulis. Dan anak itu kemudian meraih tangan lelaki tua itu, mengucapkan selamat tinggal padanya. Hal terakhir yang sempat diucapkan oleh sang dukun agung adalah bahwa dia mewariskan segalanya kepada pemuda itu. Lalu dengan hati tenang, dia beristirahat dengan tenang. Dan begitulah upacara warisan itu berakhir. Dan setelah beberapa saat,
Pemuda itu membuka matanya seolah setelah tidur panjang. Ternyata Subai tidak tidur, melainkan kehilangan kesadaran, jadi dia dibawa ke tempatnya sekarang. Pemuda itu berpikir bahwa sekarang dia mengerti bagaimana totem dukun bekerja. Karena itu seperti catatan sejarah perdukunan di mana setiap dukun meninggalkan jejaknya. Dan rahasia utama upacara itu adalah warisan dari gambar tersebut. Setelah penulis menjadi pewaris sejati, penglihatannya membaik, ya ampun. Dan dia mulai melihat segalanya dengan jelas, padahal sebelumnya dia rabun jauh. Dan sepertinya tubuh si pemuda ini jadi makin kekar saja. Kemudian, pemuda itu memutuskan untuk menguji tebakannya dengan memerintahkan sistem untuk membuka jendela status di mana dia telah menambahkan cadangan mana totem Yanlong, dan dalam pekerjaannya ditambahkan bahwa dia sekarang bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang dukun. Lalu Subai melihat catatan di mana tertulis bahwa dengan bantuan kemampuan itu, kau bisa menyembuhkan orang lain, yang akan meningkatkan keterampilan pemiliknya, dan ini akan membantu si pemuda menjadi seorang dukun dengan kekuatan yang dahsyat. Tapi jangan lupakan tugas utamamu, ya. Pemuda itu senang karena ketahanannya, kekuatan dan kecepatannya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat 10 kali lipat. Dan karena begitu banyak yang telah berubah, pemuda itu mulai merasa berbeda. Ketika Subai melihat bahwa sistem mengatakan bahwa kekuatan spiritual dan cadangan mananya setara, dia menyadari bahwa mereka proporsional, yang berarti bahwa cadangan mana diperoleh dari kekuatan spiritual. Tapi kemampuan yang diperoleh melalui sistem secara langsung didasarkan pada kekuatan spiritual. Inilah semua yang ingin diketahui si pemuda, jadi setelah itu dia menerima hadiahnya. Penulis menerima semua perlengkapan dukungan yang belum diklaim sebelumnya, termasuk perlengkapan pemula, yang termasuk resep kain linen. Pemuda itu menyadari bahwa set ini bisa berisi benar-benar apa saja, jadi dia bahkan tidak akan terkejut jika suatu hari dia menerima sebungkus tisu toilet. Tapi kain linen adalah hal yang berguna karena kebanyakan orang memakai kulit binatang. Dan dengan bantuan pengetahuan ini, dia akan dapat membuat setidaknya beberapa pakaian. Dan kemudian seseorang dari jalanan memanggil penulis. Pertama memanggilnya Subai, dan kemudian mengoreksi dirinya sendiri dan memanggilnya seorang dukun, menanyakan apakah dia sudah bangun. Yang dijawab oleh si pemuda bahwa dia sudah bangun. Itu adalah kepala desa yang pertama-tama meminta maaf kepada pemuda itu karena mengganggunya sepagi ini, lalu berkata bahwa sudah waktunya pemuda itu pindah ke gubuk utama. Lalu pemuda itu bertanya, apakah gubuk utama itu tempat tinggal dukun? Pada saat itu, komandan mengingatkan mereka bahwa Subai sekarang adalah dukun mereka. Jadi, suku membutuhkan perintahnya, dan pemuda itu menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang salah dengan tubuh dukun tua itu. Jadi, dia bertanya pada kepala suku. Seorang pria lain muncul di pintu masuk dan menjelaskan, kami telah mengikuti nasihat dukun tua itu dan membakar tubuhnya. Lalu, pria itu mengulurkan tangannya yang berisi sisa-sisa dukun tua. Kemudian, bocah itu bertanya, apakah itu relikui? Lalu, dia berpikir bahwa dari sudut pandang ilmiah, itu hanya batu, tapi dia tidak tahu seberapa berbeda dunia ini dari dunia sebelumnya. Tetapi dari reaksi para pria, jelas bahwa mereka tampaknya baru pertama kali mendengar tentang relikui. Jadi, mereka tidak mengerti pemuda itu dan apa yang dia tanyakan. Subai menjelaskan bahwa ada legenda bahwa seseorang yang telah menjalani hidupnya dengan bermartabat dan mulia meninggalkan relikui setelah kremasi. Jadi, pemuda itu berjanji untuk melestarikannya, sehingga setelah kembalinya tanah leluhur, mereka akan membangun kuil tempat relikui ini akan ditempatkan. Dan ini hanyalah awal dari rencana untuk suku itu, karena sekarang mereka memiliki dukun baru yang akan membuat hidup orang menjadi lebih baik. Dengan pengetahuannya, bocah itu memutuskan untuk segera bekerja, karena dia tahu setiap detik itu penting. Jadi, dia bertanya kepada para pria bagaimana keadaan suku dan berapa banyak daging yang mereka miliki. Ternyata suku itu tidak memiliki banyak makanan, karena itu hampir tidak cukup untuk prajurit totem. Namun, masalah utamanya adalah memberi makan 6 prajurit cadangan. Dukun muda itu terkejut dengan berita itu, bahwa hanya ada 6 prajurit cadangan di suku mereka. Kepala suku kemudian menjelaskan bahwa sebelumnya ada lebih dari 26 orang, tetapi sebagian besar telah jatuh ke tangan prajurit totem suku ular hitam. Ketika mereka mencoba melarikan diri, jadi sekarang mereka mati atau jadi budak, tanya pemuda itu. Seberapa jauh jarak antara kita dengan suku ular hitam? Karena dia perlu tahu seberapa serius ancaman mereka. Tapi, Subai tak perlu khawatir soal itu. Sebab, suku ular hitam pasti tidak akan mengejar kita. Karena tanah tempat kita tinggal ini tandus dan tak berpenghuni. Lawan pun tak menyukai tempat ini,
dan nyaris tak ada hewan di dekat desa. Jadi, berburu sangatlah sulit. Butuh sehari untuk sampai ke tempat berburu. Lalu, 3 hari lagi untuk berburu itu sendiri. Tentu saja ini buruk, tapi ada juga keuntungannya. Karena meski sulit mencari makan di sini, ini juga membuat kita bukan target utama, memberi waktu untuk berkembang. Kemudian, pemuda itu sadar mereka tak bisa hanya mengandalkan berburu. Jadi, mereka perlu memikirkan sesuatu untuk dijual di pasar, bukan hanya makanan. Lalu, pemuda itu ingat dia punya pengetahuan tentang Rami. Jadi, dia bertanya pada para pemburu apakah mereka pernah mendengarnya. Para pemburu menjawab, tentu saja kami pernah dengar Rami. Itu kan barang langka, hanya suku-suku besar yang membuatnya. Salah seorang pemburu mengakui sejak kecil. Dia bermimpi punya pakaian linen dan mewariskannya pada anak-anaknya. Mereka ingin punya lebih banyak pakaian linen, tapi setelah migrasi, mereka hanya punya sedikit daging kering, dan tiap kali Rami muncul di pasar suku leopard tutul, langsung ludes disapu bersih. Dan, selembar Rami dihargai 3 potong daging kering. Lalu, sang dukun bertanya berapa berat 1 potong daging, karena di dunia lamanya. Di zaman purba, mereka menghitung sekitar 55 kg daging. Lalu, kepala suku berkata dia akan memikirkannya dan meminta sanksi untuk tidak bergerak. Komandan menunjuk pada pemburu, kira-kira seginilah ukuran 1 potong daging bagi kami. Setelah itu, dukun muda bertanya, berapa banyak Rami dalam 1 lembar? Lalu, komandan menyuruh Sanci untuk berbaring. Jadi, kepala suku menunjukkan apa yang diminta penulis itu. Menjelaskan bahwa 1 gulungan sebesar dari pintu sampai ke pemburu itu. Si pemuda menghitung, untuk 1 meter Rami, dia harus membayar sekitar 136 kg daging kering, mahal sekali. Lalu Subai memutuskan untuk mulai dari yang kecil saja, yaitu mendapatkan lebih banyak daging dulu. Agar suku itu lupa akan kelaparan, tapi alih-alih berburu, orang-orang malah berakhir di ladang yang sepertinya tidak mungkin menangkap hewan besar apapun. Lalu salah satu pemburu bertanya pada pemimpin mereka, Sansi, kenapa mereka tidak berburu malah mengumpulkan rumput, buang-buang waktu saja? Sang pemimpin tanpa pikir panjang menyuruh pemburu yang penasaran itu untuk diam. Karena masa depan suku mereka bergantung pada ini, dan semua karena Saman muda sebelumnya memberitahu yang lain bahwa dia tahu cara membuat kain dari Rami. Yang membuat semua orang senang hingga sorakan antusias, si pemuda menjawab bahwa semua orang harus mengecilkan suara dan menundukkan kepala. Karena jika ada yang tahu tentang ini, suku mereka akan berada dalam masalah. Setelah ini Subai meminta pemimpin pemburu itu agar lain kali saat berburu, dia harus mencari tanaman itu, karena dari tanaman inilah kain dibuat. Jadi, tergantung pada orang itu apakah suku mereka akan memiliki cukup makanan. Sansi mendekati pekerjaan yang diterimanya dengan bertanggung jawab. Karena dia tidak menyangka bahwa Saman akan mempercayakan sesuatu yang begitu penting padanya. Sementara itu, penulis itu berpikir bahwa persediaan daging kering suku itu akan bertahan selama 2 minggu. Dan para pemburu akan menghabiskan 3 hari untuk melakukan perjalanan ke sana, 3 hari berburu. Dan kemudian 3 hari lagi untuk melakukan perjalanan kembali. Jadi, hanya akan ada 5 hari tersisa untuk membuat kain. Pemuda itu sangat khawatir. Karena waktu hanya sedikit dan Kangxi dan Yan Jiao mungkin tidak menemukan bahan-bahannya. Dan bahkan jika mereka berhasil, pemuda itu tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bertanya-tanya. Apakah dia harus memberitahu semua orang cara membuat kain linen? Penulis itu memutuskan untuk tidak menonjolkan diri secara tidak perlu. Oleh karena itu, dia sendiri jelas tidak bisa melakukan ini, jadi dia butuh asisten yang mumpuni. Yang akan diajari segalanya olehnya, dan sebagai gantinya, dia akan mengajari yang lain. Namun, kemungkinan hal-hal buruk terjadi juga tidak bisa diabaikan. Jadi, sang dukun juga perlu menyusun rencana B, dan jangan sampai dia lupa bahwa suku ini punya banyak masalah lain juga, termasuk kekurangan air minum, garam, dan sanitasi yang layak. Terlalu banyak masalah yang harus dipecahkan, memikirkannya saja sudah membuat kepala pemuda itu pening. Dia mulai berpikir bahwa dia hanyalah seorang penulis, dan bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi, dia tidak yakin bisa mengurus seluruh suku. Kemudian, seorang tamu memasuki kediaman sang dukun dan bertanya apa yang terjadi padanya. Gadis itu melihat pemuda itu memegangi kepalanya, jadi dia mulai khawatir padanya. Bertanya apakah dia sakit. Lalu, sang pahlawan wanita mendekati sang dukun, menyentuh dahinya dan bertanya apakah dia demam, dan apakah kepalanya terasa panas. Sang penulis tiba-tiba tersentak dan bertanya pada gadis itu apa yang sedang dia lakukan. Dan juga, kenapa dia berada di dekat gubuknya, jangan-jangan dia menguping.
Pada saat itu juga, sang pahlawan wanita menjelaskan bahwa dia tidak menguping, melainkan hanya mendengarkan percakapan pemuda itu dengan dirinya sendiri, dan bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Lalu, menambahkan bahwa ayahnya dan yang lain sedang berburu. Jadi, dia melakukan yang terbaik untuk melindungi dukun mereka setelah ini. Pemuda itu bertanya apakah gadis itu bisa dipercaya, karena dia tidak begitu yakin. Sang pahlawan wanita menjawab bahwa itu tidak penting, karena yang utama adalah bahwa dia jelas lebih bisa diandalkan daripada dukun yang hanya duduk dan memegangi kepalanya. Dan lagi pula, di antara para calon prajurit, dialah yang terkuat. Pemuda itu mencoba menenangkan gadis itu dengan mengatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya, jadi jangan tersinggung. Kemudian, begitu gadis itu melepaskannya, pemuda itu bertanya padanya, apakah para dukun selalu menyelesaikan semua tumpukan masalah ini sendirian? Sang pahlawan wanita menjawab, tentu saja tidak, karena para dukun punya asisten. Jadi, pemuda itu bertanya di mana para asisten dari tabib sebelumnya berada. Dan apakah mereka mau membantunya? Ternyata, saat serangan suku ular hitam, para asisten melindungi tabib. Alhasil, mereka semua tewas. Subai menyadari suku ular hitam berusaha menghancurkan fondasi suku Yanlong berdiri. Jika asisten tabib tua sudah tidak ada, maka yang baru harus dicari. Lalu, pemuda itu bertanya pada sang pendekar wanita, apakah ada kandidat dalam benaknya. Syarat menjadi asisten tabib adalah harus cerdas, agar bisa membantu pemuda itu memecahkan masalah. Selain itu, seorang asisten tabib harus rajin dan memiliki pandangan yang segar dan sehat. Lalu, gadis itu bilang Subai baru saja mendeskripsikan dirinya. Jadi, dia bisa langsung bilang bahwa dia ingin melihatnya di posisi asisten. Tidak perlu pakai teka-teki segala. Tapi, penulis mengecewakan sang pendekar wanita dengan mengatakan dia tidak memenuhi kriteria apapun, jadi dia bisa tenang. Gadis itu cemberut mendengar perkataan pemuda itu, lalu berkata kalau begitu, sebaiknya dia memilih Miko saja untuk dirinya sendiri. Lalu, tabib itu bertanya apa itu. Yanhua menjelaskan bahwa ini adalah wanita yang membantu tabib dengan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, menjaga perapian dan semua itu. Jadi, Miko adalah orang yang mengurus urusan sehari-hari, alih-alih sang tabib, dan inilah yang dicari pemuda itu. Jadi, dia meminta saran. Ternyata, ada satu gadis yang cocok untuk peran ini. Jadi, Subai meminta untuk diantar kepadanya, agar segera melihat siapa yang bisa menjadi Miko baginya. Lalu, Yanhua teringat bagaimana ayahnya memberitahunya bahwa, cepat atau lambat, tabib akan mencari Miko, dan karena dia baru bersamanya. Pemimpin percaya bahwa dia akan ideal untuk peran ini. Jelas sekali bahwa gadis itu tidak ingin menyetujui ini, akan tetapi ayahnya terus bersikeras bahwa ini adalah kehormatan besar. Jadi, sang pendekar wanita seharusnya tidak melewatkan kesempatan seperti itu. Yanhua tahu setiap gadis bermimpi menjadi seorang Miko, tapi masalahnya rencananya hanya untuk membalas dendam pada mereka yang menyakiti sukunya, karena bagaimanapun juga, dia akan menjadi pejuang totem dan menghabisi para brengsek dari suku ular hitam itu. Dan sementara sang heroin memutar ulang ingatan ini di benaknya, pemuda itu mencoba memanggilnya, tapi dia sama sekali tidak bereaksi. Sang dukun bertanya pada gadis itu apakah mereka sudah berada di jalan yang benar, dan berapa lama lagi sampai mereka tiba di tujuan. Kemudian Yanhua berkata bahwa mereka sudah sampai, lalu menunjuk ke arah gubuk seseorang. Sang heroin berkata bahwa temannya tinggal di sana, jadi dia bisa mengundangnya, tapi penulis menghentikannya, berkata bahwa pertama-tama dia ingin melihatnya sendiri, lalu bertanya apakah si pelamar tinggal sendirian. Dan sementara pemuda itu mencoba mengintip, Yanhua memberitahunya bahwa beberapa gadis tinggal bersama di sini dan bekerja di sini. Sang dukun muda tetap saja melihat ke dalam tempat tinggal itu, mencoba menemukan teman Yanhua dengan matanya, dan si pemuda akhirnya berhasil menemukan orang yang ditawarkan padanya. Sebagai Miko, para pahlawan mulai mengamati gadis itu bersama, mendiskusikannya. Lalu Yanhua bertanya bagaimana pendapatnya tentang gadis itu. Pemuda itu menjawab bahwa gadis itu sangat cantik, tapi tampak begitu rapuh. Sampai-sampai tanda suku di wajahnya hampir tidak terlihat. Kemudian sang heroin menjelaskan bahwa temannya memang lemah, tapi sangat baik dan rajin. Hanya sedikit keras kepala kadang-kadang. Ternyata Yu Ying adalah keponakan Kansi, dan orang tuanya meninggal ketika dia masih sangat muda, jadi dia dibesarkan oleh bibinya. Namun, baru-baru ini bibinya hamil, jadi Yu Ying pindah ke tempat ini, mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil sepotong pun dari mereka lagi karena mereka lebih membutuhkannya. Pemuda itu berkomentar bahwa gadis itu melakukan hal yang benar, tetapi Yanhua tidak setuju dengannya.
Karena selalu ada daging di rumah Paman Kangxi, dan di tempat ini paling banter. Dia hanya akan mendapatkan akar-akaran. Kemudian Subai menjelaskan bahwa ada perbedaan besar antara menerima dan memberi, jadi dia memahami gadis itu dan tindakannya. Sang pahlawan teringat masa kecilnya, lalu memutuskan bahwa Yuyin hanya ingin menjernihkan pikirannya saja, tapi pendapat Yan Hua diamini oleh gadis-gadis lain. Mereka menyuruh Yuyin untuk kembali pada Paman Kangxi, karena dia tidak akan menemukan hal baik di sini. Lagi pula, mereka punya dukun baru. Konon orang tua sang tokoh utama wanita dulunya adalah pejuang totem. Jadi dia pasti bisa melayani sang dukun. Tapi Yujin hanya melambai-lambaikan tangannya, berkata bahwa dukun pujaan mereka pasti tidak menyukainya, jadi dia tidak akan bisa menjadi Miko. Namun, yang lain terus menyemangatinya, mengatakan jika dia melewatkan kesempatan ini sekarang, dia akan menyesalinya seumur hidup. Lalu, gadis itu setuju bahwa mungkin dia ingin menjadi Miko. Sedikit saja, tapi dia terlalu tidak percaya diri. Lalu, sang tokoh utama wanita menambahkan, menurutnya, Yan Hua lebih cocok untuk tempat ini, karena saat mereka masih kecil, dia terus-menerus berkata ingin menjadi seorang Miko. Sang dukun muda mendengar perkataan gadis itu, jadi dia menoleh ke arah Yan Hua dengan pertanyaan diam. Kemudian dia menebak bahwa kedua sahabat itu ingin menjadi Miko. Lalu, Yan Hua tidak tahan lagi dan menerobos masuk ke kamar temannya, berteriak bahwa Yu Ying seharusnya tidak menceritakan hal seperti itu pada semua orang. Mendengar itu, keponakan Kansi membalas bahwa temannya sendiri sebelumnya telah memberitahukan hal ini kepada semua orang yang dia temui, jadi itu bukanlah rahasia besar. Lalu, gadis itu juga memperhatikan bahwa Yan Hua telah menguping. Kemudian, sang dukun muda membela gadis itu, menjelaskan bahwa mereka tidak menguping, melainkan mengamati, karena anak laki-laki itu meminta Yan Hua untuk membawanya ke sini. Yuyin mulai merasa gugup, karena dia menyadari bahwa sang dukun mendengar setiap kata yang dia ucapkan. Dan betapa lancangnya dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang Miko, karena dia sama sekali tidak berguna. Jadi, gadis itu sudah berpikir tentang bagaimana dia akan pergi dari sini dan menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Lalu, penulis berkata kepada gadis itu bahwa dia ingin menanyakan sesuatu padanya, menyadari bahwa asisten setidaknya harus punya pengetahuan dasar. Jadi pemuda itu bertanya pada Yu Ying apakah dia bisa menulis. Dia yakin bahwa manusia sudah mencapai tingkat perkembangan itu. Tapi pertanyaan ini mengejutkan semua yang hadir, yang mulai bertanya apakah sang dukun bisa menulis. Yang cukup mengejutkan, lalu gadis itu meminta maaf dan menjawab bahwa sayangnya, dia sama sekali tidak bisa menulis. Pemuda itu bertanya pada Yan Hua, apakah ini semacam pertanyaan yang salah, lalu dia menjelaskan bahwa hanya suku-suku besar yang memiliki bahasa tulisan sendiri, dan suku mereka bukan salah satunya. Kalau begitu, Subai langsung bertindak, bertanya pada Yue Yin apakah dia siap menjadi seorang Miko, karena temannya sangat mengujinya. Dan si pemuda memutuskan untuk menghindari sisa pertanyaan, karena dia sama sekali tidak tahu tingkat perkembangan suku itu. Yan Hua menambahkan bahwa tujuannya adalah untuk membalas dendam leluhur mereka dan menjadi seorang pejuang totem. Jadi gadis itu berpikir lama dan menyadari bahwa temannya lebih cocok untuk peran ini daripada siapapun selain Yu Ying. Dirinya sendiri ingin menjadi Miko sepanjang hidupnya, tapi gadis itu terus ragu. Jadi sang dukun mencoba meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain akan pikirkan, dan kemudian Yu Yin menjelaskan bahwa masalahnya adalah dia pemalu, bodoh, dan sering melakukan kesalahan. Penulis berhenti membujuk gadis itu, dan mulai bangkit bersiap untuk pergi. Karena Yu Yin tidak menginginkannya, si pemuda memutuskan untuk tidak memaksanya karena keputusan akhir ada padanya sendiri. Dan meskipun gadis itu mencoba menghentikan Subai, dia tidak pernah kembali memberitahu Yan Hua bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Yan Hua mengikuti dukun muda itu, bertanya kepadanya mengapa dia lari begitu mudah dan cepat. Ying sangat pemalu dan rapuh, jadi tidak jelas mengapa pemuda itu memperlakukannya dengan begitu kejam. Karena jika dia meninggalkannya seperti itu sekarang, dia akan membenci dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia tidak berguna. Kemudian pemuda itu bertanya pada sang tokoh utama, mengapa dia memutuskan bahwa dia telah meninggalkannya. Lagi pula, seseorang harus memanfaatkan peluang sendiri dan mereka tidak bisa dipaksa. Jadi jika dia ingin menjadi Miko, dia harus mengatasi kelemahannya dan meraih banteng itu dari tanduknya. Subai menjelaskan bahwa gadis itu sendiri akan lebih baik jika dia mencapai apa yang dia inginkan sendiri. Lalu, para pahlawan melihat beberapa siluet berlari mengejar mereka sambil melambaikan tangannya untuk menarik perhatian. Yan Hua mulai berharap bahwa temannya telah mengumpulkan keberaniannya.
dengan kekuatan dan memutuskan menyusul sang saman, tetapi saat pria itu mendekat, jelaslah bahwa itu bukan Yuyin, melainkan gadis lain, yang datang berlari untuk menghormati sang saman. Dengan memberikan sesuatu padanya, penulis kemudian merasa telah berharap terlalu banyak dari gadis itu. Jadi dia berkata pada Yanhua bahwa sudah waktunya mereka pergi. Namun saat itu, gadis yang datang berlari meminta saman untuk menunggu karena Yuyin juga ikut berlari dengannya. Hanya saja, gadis itu sangat lemah dan berlari pelan. Setelah kata-kata ini, semua orang melihat siluet lain mendekati mereka, meski tidak terlalu cepat. Dan kali ini Yuyin sendiri yang berlari. Dan jelas sekali bahwa berlari membuatnya sangat lelah. Begitu gadis itu berlari dan menarik napas, dia dengan percaya diri berteriak kepada saman muda bahwa dia ingin menjadi Miko. Meskipun gadis itu tampak percaya diri saat mengaku setelah itu, dia tetap menunjukkan kerapuhannya dan mulai menangis, dan temannya mulai menenangkannya. Sementara Subai tersenyum di latar belakang, Yanhui menyuruh Yuring berhenti menangis. Karena Saman sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi seorang Miko. Jadi, tidak ada gunanya meneteskan air mata. Lalu Miko baru menjelaskan bahwa ini adalah air mata kebahagiaan karena dia bahkan tidak pernah berani memimpikannya hal seperti itu. Dan karena itu dia sekarang sangat bahagia. Akan tetapi, Yanhua khawatir bahwa ujian untuk Miko terlalu mudah. Jadi dia tidak tahu apakah semuanya akan baik-baik saja. Lalu pria itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberi gadis itu rintangan yang rumit, dengan teka-teki untuk memeriksa apakah dia bisa menjadi Miko. Karena dia sudah melihat bahwa dia cocok untuk peran asisten Saman. Setelah ini, temannya mulai menertawakan Yuring. Karena saat dia menangis, dia terlihat seperti kucing, dan ini membuatnya sangat senang. Saman muda mengerti bahwa dengan dua teman, dia akan mendapat masalah, tetapi kemudian dia berpikir bahwa setidaknya mereka berdua cantik saat Miko muda itu tenang. Pria muda itu menyuruhnya mencuci muka sebelum mulai bekerja, yang dijawab gadis itu bahwa mereka memiliki sangat sedikit air sehingga dia tidak bisa menyia-nyiakannya untuk hal seperti itu. Cowok itu menyadari betapa terkejutnya para gadis dengan tawaran mencuci muka. Ya ampun, mereka tidak terbiasa mencuci muka semudah itu, dan ini membuat pemuda itu tercengang. Dia lupa betapa buruknya kebersihan di suku ini. Ampun dah. Lalu sang Saman muda bertanya kepada teman-temannya, berapa banyak dari mereka di suku ini yang mandi? Yanhua menjawab bahwa mereka sering membilas diri. Contohnya, dia melakukannya setahun sekali saat musim hujan tiba. Ya ampun. Walaupun sang Saman tahu bahwa mereka jarang mandi, dia tidak menyangka separah ini. Subai jadi bertanya-tanya sendiri, makhluk macam apa yang selama ini bersamanya. Sejak dia datang ke dunia ini, lalu dia berpikir bahwa yang lain di suku ini punya indera penciuman yang lebih baik darinya, jadi mereka mungkin sudah terbiasa dengan baunya. Jadi, bau itu tidak akan mengganggu mereka lagi setelah ini. Lalu Miko muda bertanya apakah itu penting. Seberapa sering mereka mandi, tentu saja ini penting. Jadi, sesuatu perlu dilakukan mengenai kondisi sanitasi yang tidak sehat ini. Yang berarti mereka membutuhkan sumber air yang stabil. Dan di masa depan mereka akan membutuhkan air untuk irigasi. Subai bertanya kepada para gadis, dari mana suku itu biasanya mendapatkan air. Dan mereka memberitahunya bahwa di tenggara desa ada sebuah danau kecil. Tetapi ada banyak hewan yang sangat kuat di sekitarnya, jadi hanya prajurit totem yang pergi ke sana. Mereka mengumpulkan air dan membawanya, jadi suku itu hanya punya cukup untuk menghilangkan dahaga. Kemudian cowok itu meminta untuk ditunjukkan jalannya, karena air adalah sumber kehidupan. Jadi, kita perlu mengatasi masalah ketiadaannya. Dan pada saat itu para heroin itu meraih sang Saman, menahannya. Kemudian menjelaskan bahwa dia tidak boleh meninggalkan desa, karena terlalu berbahaya di luar. Sementara pemuda itu mencoba membuktikan kepada para gadis bahwa tidak ada yang berbahaya di sana. Dia sudah berpikir saat itu bahwa dia telah menjadi tahanan rumah. Ternyata beberapa prajurit totem diusir dari suku mereka, jadi mereka mengembara di tanah terlantar sampai mereka menemukan beberapa suku kecil. Kemudian mereka menemukan Saman dan memaksa mereka untuk melakukan ritual warisan. Dan ini bahkan terjadi pada Saman dari salah satu suku, karena ketika dia ditemukan, dia benar-benar kelelahan dan akhirnya meninggal. Pemuda itu tahu itu karena ini. Dukun itu dilarang keras meninggalkan suku, kecuali situasinya benar-benar gawat darurat. Lalu, Subai teringat kata-kata dukun tua dulu, bahwa pekerjaan ini berbahaya dan penuh tantangan. Yanhua menambahkan, bahaya mengintai di luar sana. Tapi di desa aman sentosa, berkat para pejuang totem yang perkasa. Mereka terbagi dua regu, jadi pengasingan biasa takkan bisa mendekat. Pertama, dukun itu mengingatkan diri, ada 11 pejuang totem di suku ini. 6 berburu, 5 menjaga desa dengan sepenuh hati.
Lalu, si pemuda berpikir, mengambil air begini terus. Buang-buang waktu dan tenaga, masalah air harus segera diatasi, beres. Maka, Subai mulai melawan, teriak pada para gadis untuk melepaskannya. Mereka harus cari air, kalau khawatir, si kepala suku saja yang menemani. Sayangnya, kepala suku belum kembali. Mencari beliau sama bahayanya, apalagi sebelum pergi. Ayah Yanhua berpesan jangan sampai dukun keluar. Tapi pemuda itu terus mendesak. Air sangat penting, hidup mereka bergantung padanya dengan mendesak. Akhirnya, para heroin mengalah. Para hero pun berangkat mencari air bersama. Yanhua bersumpah, akan melindungi dukun dengan nyawanya sebagai harga. Lalu, Miko muda menambahkan, jika ada hewan buas menyerang, biarkan yang lain lari saja. Biar dia yang disantap. Lalu temannya mengingatkan Yuying. Mereka dekat suku, para pemburu pasti akan menangani binatang itu. Sepanjang waktu ini, siluet misterius membuntuti para hero yang tak curiga itu. Dukun kini khawatir, mereka tersesat dan terperosok ke daerah berbahaya. Sementara itu, Yanhua terus meyakinkan, para pemburu pasti ada di sekitar. Mereka tak hanya patroli dan mengangkut air, tapi juga menghabiskan banyak waktu untuk berburu. Lalu, para hero melihat sosok di kejauhan. Sosok itu bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka berusaha menebak siapa dia. Sayangnya, siluet itu bungkam 1000 bahasa, tak menjawab siapa dirinya. Sebuah bayangan melintas di atas kepala sang saman muda, yang langsung mengira itu si terbuang. Ternyata, bukan cuma satu orang yang jalan di dekat mereka, tapi dua. Para pahlawan baru bisa melihat saat siluet itu berhenti. Saat itulah Yanhua mengenali orang asing itu sebagai Bibi Hong dan Black Fang. Dan saat itu juga, Saman berhasil merasakan kekuatan para pejuang totem. Begitu Bibi Hong melepaskan Black Fang, dia bertanya pada anak-anak itu kenapa mereka berada di luar desa. Lalu dia menambahkan mereka harus segera kembali. Sang Saman muda menjelaskan bahwa dia tidak ingin pulang karena ingin melihat sumber air. Kemudian bertanya pada pria itu mengapa dia sendirian di jalan menuju desa. Black Fang lalu menjawab bahwa Mai terluka dan butuh bantuan secepatnya, atau dia akan mati. Lalu Subai memerintahkan agar dia segera dibawa ke Yang membutuhkan bantuannya segera. Sementara itu, kepala suku menyuruh Mai bertahan, karena Black Fang sudah lari untuk mengambil jimat-jimat. Jadi dia butuh bantuan. Pria yang terluka itu menjawab dia takkan bertahan lama. Jadi sebaiknya yang lain meninggalkannya saja, karena sebentar lagi binatang-binatang akan datang berlarian mencium baunya darahnya, lalu meminta pada Flaming Horn untuk memberikan bagian dagingnya kepada putranya, Mai Mau, yang pasti akan menjadi pejuang totem. Lalu pemimpin itu menyadari karena Mai Mau masih cukup kuat untuk berbicara, dia pasti akan bertahan. Saat itu, para pria yang menunggu bantuan mendengar suara gemerisik di semak-semak, jadi para pemburu bergegas membela diri. Namun ternyata mereka menyerang Black Fang. Sakun berlari keluar dari pepohonan mengejarnya, dan berhasil menangkis serangan pemburu itu. Ketika kepala suku melihat semua orang yang datang setelah Black Fang, dia sangat terkejut. Lalu, komandan mulai memarahi si pemburu karena menyuruhnya membawa jimat saman. Bukan samannya sendiri, karena tempat ini terlalu berbahaya. Lalu Subai menjelaskan bahwa dia sendiri ingin datang ke tempat ini karena dia tahu cara membantu. Dan setelah itu, pemuda itu menyadari bahwa luka itu sangat serius, dan orang biasa pasti sudah tidak kuat menghadapi ini setelah ini. Ketua itu memerintahkan yang lain untuk tidak ikut campur, dasar cerewet. Sementara dukun muda mencoba menyelamatkan pemburu, para gadis itu malah terkejut dengan kepercayaan diri pemuda itu, karena setidaknya butuh 30 hari untuk belajar sihir, dan dia merapal mantra tanpa kata-kata. Ini pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Komandan jadi berpikir dukun tua itu benar, karena Subai sangat berbakat. Sementara itu, si dukun muda merasa kekuatan penyembuhannya bekerja, tapi kecepatannya lambat. Itu artinya, tingkat penyembuhan pertama jelas tidak cukup, jadi dia memutuskan menggunakannya beberapa kali. Si pemburu terluka, terkejut mendapati tidak ada bekas luka besar padanya. Ajaib, yang lain memutuskan bahwa pria yang terluka itu sangat lemah, dan karena itu perlu dibawa ke desa. Manja, tapi dia sendiri berkata bahwa dia masih sanggup bertarung. Sok kuat. Lalu sang dukun menyuruh Maimen untuk jaga mulut, karena selama dia di sini, yang lain tidak akan bisa melindungi sang dukun. Penting nian dirimu. Sementara itu, para heroin mengelilingi si penunggang, menanyai bagaimana perasaannya. Lebay, dia menjawab bahwa dia hanya sedikit lelah, padahal setelah 3 kali perawatan, dia merasa jiwanya hampir keluar dari tubuh. Dramatis. Setelah itu, si pemuda melihat di sistemnya, kemampuan penyembuhannya meningkat 9 poin. Lumayan.
Lalu dia bertanya pada sistem bagaimana dia bisa memulihkan kekuatannya. Dan mereka menyarankannya untuk istirahat atau minum obat. Dasar payah. Kemudian Subai bertanya pada pemimpin bagaimana Mai bisa terluka. Karena dia terbang sangat tinggi dan kuat, dan dia juga sangat perkasa. Aneh, ternyata saat berpatroli, dia diserang oleh beberapa serigala hutan mati. Dan ini adalah hewan bibrida, jadi meskipun tubuh mereka tidak terlalu kuat, mereka bisa menembakkan anak panah tulang yang sulit untuk dihindari. Bahaya. Yanhua menunjukkan pada si bocah bahwa bahkan salah satu yang terkuat, prajurit totem junior pun dalam bahaya. Sementara Subai sendiri percaya bahwa dia tidak. Yang adalah opini yang keliru. Pemuda itu tidak terbiasa dengan fakta bahwa di dunia ini, bukan cuma ada hewan liar biasa, tapi juga binatang buas sakti. Hanya pendekar totem kuat yang bisa melawan mereka. Tiap binatang buas itu spesial. Dan mereka terbagi 3 kategori, binatang campuran, binatang purba, dan binatang kuno. Pendekar totem juga ada 3 tingkatan. Di suku itu, Yang Jiao, Kangxi, Maiman, Sahun, dan Qinyun sudah mencapai puncak tingkat rendah. Begitu mencapai puncak, pendekar totem junior naik jadi pendekar totem menengah. Bocah itu paham bagaimana kekuatannya berkembang, tapi dia tidak mengerti. Apa beda kekuatan antara pendekar totem beda level? Jelas sekali. Seberapa besar perbedaan antara pendekar totem junior dan prajurit biasa. Sementara Subai merenungkan info baru ini, kepala suku memerintahkan Sakun dan Black Fang untuk membantunya mengawal sang dukun ke desa. Lantas, pemuda itu berkata dia tidak akan pergi sebelum melihat sumbernya. Karena dia harus mencari tahu lebih banyak info tentang itu demi suku. Mendengar itu, sang komandan menjawab bahwa itu sangat berbahaya. Karena terlalu banyak hewan dan terlalu sedikit dari mereka. Jadi, mereka takkan bisa melindungi Subai. Tapi si penulis tak menyerah, berkata, masalah air harus segera diselesaikan. Sang dukun menjelaskan bahwa keselamatannya tidak sepenting nyawa mereka yang tinggal di suku Yanlong. Saat pemimpin melihat betapa si bocah ingin membantu yang lain, dia setuju permintaannya. Lantas, sang komandan berteriak jika sesuatu terjadi. Mereka harus melindungi Subai dengan segala cara. Ternyata, tidak semudah itu untuk sampai ke sumber. Meski kekuatan pemuda itu 2 kali lipat manusia biasa, dia sudah lelah. Kisahnya terulang kembali, dengan bagaimana pendakian si penulis ke gunung. Diejek oleh murid-murid yang lebih muda, karena hampir tak ada yang terlihat lelah. Tapi, si bocah bukan satu-satunya yang kehabisan tenaga, karena Mikonya juga kesulitan mendaki. Tapi ternyata, gadis itu membawa buah-buahan yang dia temukan di sepanjang jalan. Dan memutuskan untuk mengumpulkannya, jadi Subai terlihat paling lemah di antara yang lain. Lalu pemimpin memerintahkan semua orang untuk berhenti. Karena mereka akhirnya sampai di tempat yang tepat setelah mencapai waduk. Para pahlawan melihat Timberwolves yang membuat lutut sang dukun gemetar. Karena penampilan mereka yang menyeramkan, dan kemudian kepala suku berkata bahwa sementara Timberwolves masih bisa diatasi, buaya batu yang tinggal di danau adalah masalah nyata. Buaya batu itu ternyata adalah binatang buas asli, jadi mereka menjadi penguasa danau. Karena ada lebih dari 10 dari mereka, buaya-buaya itu tidak bisa dikalahkan. Jadi orang-orang hanya mengambil air pada saat buaya merayap ke darat untuk tidur, dan kemudian dukun berkata bahwa itu terlalu berbahaya. Jadi kita harus mengakali pikiran binatang. Setelah ini dukun menambahkan bahwa mencari solusi tidak begitu sulit, karena mereka akan menggali. Orang itu mencatat bahwa danau ini adalah kolam alami yang dapat menampung air. Dan itu dialiri oleh air tanah dan limpasan permukaan. Dan jika mereka dapat membuat kanal di suatu tempat di dataran rendah dekat danau, maka mereka akan dapat menyediakan air untuk desa. Dan orang-orang tidak perlu khawatir lagi. Lalu salah satu teman berkata bahwa dia tidak mengerti apapun. Dan yang kedua menjelaskan kepadanya bahwa mereka harus menggali parit. Black Fang maju dan berkata dia siap menggali jika perlu. Dukun bertanya kepada pria itu apakah dia merasa baik-baik saja karena dia baru-baru ini diserang. Dan Black Fang menjawab bahwa semuanya baik-baik saja meskipun kepalanya pusing. Mengingat serangan terhadap Black Fang, Subai bertanya kepada kepala suku mengapa mereka menyerang membabi buta. Tanpa berpikir, karena dengan cara itu mereka bisa membunuh salah satu dari mereka sendiri. Kapten menjelaskan bahwa mereka punya sesuatu yang ditakutkan, karena di tanah liar. Mereka tidak berbeda dari binatang, karena mereka adalah pemburu atau pemakanan. Terutama di malam hari ketika hewan memiliki indera arah yang lebih baik. Menyerang lebih dulu adalah naluri yang memberi orang kesempatan hidup yang lebih baik. Dan para pejuang sering bertarung satu sama lain, jadi lebih baik dapat beberapa luka dalam latihan daripada mati karena binatang buas, kan? Lagi pula, jumlah mereka jauh berkurang dari sebelumnya,
jadi para pemburu harus lebih waspada. Si penulis minta maaf pada pemimpin, mengakui kesalahannya. Karena dia tak tahu informasi itu sebelumnya. Tapi pria itu malah melek matanya lebar-lebar. Sementara yang lain asyik ngobrol, si taring putih sudah mulai menggali duluan. Sambil berteriak agar semua orang melihat, sang dukun mencoba menenangkan si pemburu. Memberitahunya kalau orang itu bahkan belum bilang mereka akan menggali di mana. Karena pertama, mereka harus turun ke dataran rendah dulu, masing-masing mengambil peran khusus. Misalnya, Yu Ying akan membantu taring hitam menggali ke arah yang benar. Dan Yan Hua akan membantu dukun menyingkirkan rumput, sementara Yan Hua sibuk dengan tugasnya. Subai tiba-tiba membeku di tempatnya. Ternyata si penulis mengira seorang prajurit terlatih bisa langsung dikenali gara-gara bokong si gadis yang berisi. Miko melapor pada si pemuda bahwa tanah di tempat taring hitam menggali sudah basah, yang berarti dia sudah mendekati sumber air. Si pemuda mulai berpikir ada yang tidak beres, semuanya berjalan terlalu lancar, seolah dia melupakan sesuatu, dan kemudian semua orang mendengar suara ribut. Jadi mereka segera berlari untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata suara ribut itu disebabkan oleh seekor beruang, yang terlihat tidak normal karena terlalu kuat. Sang dukun bertanya mengapa hewan-hewan itu mulai berkelahi, lalu mereka menjelaskan kepadanya bahwa jika seseorang menggunakan sumber air untuk kepentingan mereka sendiri dan hewan lain tak mengizinkan, maka perkelahian akan dimulai, dan buaya dengan baju zirah batu tidak ikut campur. Mereka akan berburu lebih baik kalau pihak yang kalah terluka. Lalu si pemuda mulai berpikir bahwa jika kanal itu digali, tak lama lagi akan ditempati oleh hewan liar. Sementara airnya akan mengandung bukan hanya air liur mereka, tapi juga kotoran. Oleh karena itu, Subai menghentikan semua pekerjaan, menjelaskan bahwa parit itu akan lebih berguna bagi hewan daripada bagi manusia. Kemudian, si pemuda menambahkan bahwa mereka tidak akan menyerah pada ide itu. Dan kemudian bertanya apakah ada bambu di dekat sini karena mereka akan membutuhkannya. Ketika yang lain tidak mengerti apa itu bambu, aku harus menjelaskan bahwa itu adalah tanaman yang keras di luar dan berongga di dalam. Yan Hua bilang mereka tidak punya bambu, sih. Tapi ada 3 tanaman yang cocok dengan deskripsi itu. Termasuk pohon berongga, pohon tulang merah, dan rumput tanpa hati. Dan di daerah mereka, cuma pohon berongga yang ada. Pas dukun ditanya kenapa butuh pohon itu, dia jawab, manfaatnya tak terukur. Tapi, tenang saja, usahanya kecil kok, katanya. Lagi pula, mereka butuh kayu buat bikin sistem pengairan primitif. Jadi, para pahlawan berangkat cari pohon yang bisa bantu mereka banyak. Sementara kepala suku sibuk tumbangin pohon. Dengan usahanya sendiri, sang dukun nunggu di dekatnya sampai kerjaan selesai. Setelah itu, si pemuda mendekati pohon buat meriksa. Dan lihat, kulit luarnya tebal banget. Ketebalan dan kekuatan tariknya juga luar biasa. Si pemuda jelasin, pohon ini pipa alami, hadiah dari alam. Kepala suku ngaku, aku masih belum ngerti apa yang mau dukun lakuin sama batang kayu ini. Terus, ada cewek manggil para pahlawan. Katanya, si gigi hitam nemuin air. Subai nyuruh kepala suku bawa batang kayu itu dan bawa ke yang lain. Penulis bakal jelasin rencananya nanti. Pas semua ngumpul lagi, mereka lihat si gigi hitam. Ternyata berhasil gali parit berisi air. Si pemuda seneng banget air tanah udah ketemu, dan mikir sendiri. Ini pertama kalinya aku ngelakuin ini. Biasanya cuma lihat di film. Para pahlawan gak percaya mereka beneran bisa gali air. Dan si pemuda mikir, kalau mereka coba bikin saluran air, binatang bakal langsung ngerusak. Jadi, dia mutusin mereka harus bikin waduk. Yan Hua teriak, kalau air bisa digali gitu aja, kenapa nggak langsung dilakuin di desa aja? Temennya jawab, kalau segampang itu, dukun pasti udah nyuruh dari dulu di desa. Subai ngejelasin, air nggak ada di mana-mana, tahu. Desa ini juga kurang strategis, jauh dari pepohonan, pula. Jadi, otomatis air pun tidak ada. Ketua desa masih bertanya, kenapa butuh pohon? Dia benar-benar tidak mengerti. Lalu, si pemuda itu menjelaskan bahwa pohon itu akan dipakai memompa air. Jika air perlahan terkumpul di tangki, airnya akan meluap dan menyebar. Tapi, jika pohon dilubangi dan dimasukkan ke tangki, air akan mengalir lewat tengahnya. Jadi, sang dukun ingin menanam banyak batang pohon sampai airnya sampai ke desa. Dengan begitu, mereka akan punya air. Mendengar ini, para pahlawan mulai memuji si pemuda. Karena idenya sangat brilian, Yu Ying masih belum paham kenapa air bisa bertahan di waduk dan tidak meresap ke tanah. Penulis menjelaskan semuanya dengan fakta bahwa tekanan hidrostatik di danau itu tinggi, tapi di lubang itu rendah. Jadi,
sedikit saja air yang meresap ke tanah. Lalu, si pemuda berpikir, ilmu yang dipelajarinya demi buku-buku ternyata berguna juga. Saat si pemuda melihat ke arah gadis-gadis itu, dia sadar mereka tidak mengerti satu kata pun yang dia ucapkan. Jadi, dia bisa berhenti sampai di situ. Karena tidak ada lagi pertanyaan. Tiba waktunya tim untuk bekerja. Subai memerintahkan yang lain mengumpulkan ranting dan rumput, karena mereka perlu menutupi waduk dari binatang buas. Setelah itu, Yan, Hua dan Black Fang harus berjaga di dekat waduk untuk mengawasi air dan anak itu meminta kepala suku mengantarnya ke desa. Karena si pemuda juga punya perintah untuk warga desa lainnya. Seorang dukun muda mengumumkan pada semua, jika mereka berusaha, dalam beberapa hari ke depan, mereka akan menyelesaikan masalah air. Penulis mulai memberi perintah. Dia bilang, pekerjaan para prajurit totem akan diambil alih oleh cadangan. Dan Maimen akan tetap bertanggung jawab. Sahut dan para prajurit totem lainnya akan menjaga jalan menuju danau saat ini. Dan sisanya harus menghalau semua hewan, agar mereka tidak mengganggu pekerjaan. Firehorn akan bertanggung jawab atas pasokan pohon dan Singing Frog akan menghubungkan mereka. Dan akar itu harus turun ke bawah agar airnya mengalir ke desa. Lalu mereka bertanya pada dukun bagaimana menyambung pohon-pohon itu, karena mereka tidak mau menyatu. Dan air mengalir keluar. Suba menggambar bentuk kayunya agar pas. Ini membuatku semakin kagum pada sang dukun yang punya solusi-solusi unik seperti itu. Demikianlah 2 hari kerja keras berlalu, di mana seluruh penduduk desa ikut serta. Dan kerja keras warga tidak sia-sia, karena air akhirnya mengalir dari pipa buatan mereka. Semua orang senang karena berkat sang dukun, desa itu sekarang punya air. Teriakan bahagia warga terdengar oleh Miko muda yang sedang bersama Subai saat itu. Dia memberitahu pemuda itu bahwa penduduk desa sangat berterima kasih padanya, karena dia telah banyak membantu mereka. Yang dijawab oleh pemuda itu, bahwa warga sendirilah yang hebat karena mereka bekerja sangat keras, hingga mereka menyelesaikan semuanya lebih cepat dari yang dia kira. Lalu pemuda itu berkata pada Yu Ying, bahwa dia ingin aturan baru diperkenalkan ke dalam suku. Lalu gadis itu bertanya aturan apa itu. Pada saat itu sang dukun muda tersenyum misterius, seolah dia tahu efek apa yang akan ditimbulkan aturan ini. Anak itu berkata pada Mikonya, bahwa mereka harus minum banyak air panas setelah ini. Sebuah perintah diumumkan ke seluruh desa bahwa warga harus merebus air sebelum meminumnya, tapi orang-orang tidak mengerti mengapa mereka harus melakukan ini. Karena itu sulit dan memakan waktu, dan tidak ada gunanya. Yu Ying lalu menjelaskan kepada semua orang bahwa ada serangga kecil tak terlihat di dalam air. Jadi mereka perlu merebus air untuk membunuh mereka. Akan tetapi, masih banyak yang berpikir bahwa ini benar-benar omong kosong, karena jika seorang dukun melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, itu berarti dia hanya melihat hantu. Bahkan sang dukun berkata bahwa tidak ada apa-apa di dalam kumbang, karena saat masa paceklik, mereka memakannya dengan sengaja dan tidak terjadi apa-apa yang mengerikan. Dan kemudian Miko terus berusaha meyakinkan yang lain, berbicara tentang seseorang yang muntah-muntah dan demam selama seminggu penuh. Karena serangga-serangga di dalam air ini, tapi semua orang terus mempertanyakan gadis itu. Katanya dia percaya omong kosong, lalu dia sadar argumen itu lemah untuknya. Sungguh. Lalu, sang heroin ingat dia itu Miko. Harus kuat, biar para saman tidak kecewa padanya. Kemudian dia menyuruh yang lain diam dan mendengarkan baik-baik. Yuan menambahkan, saman sendiri bilang orang mungkin tak mengerti ini. Namun, dia tak ingin celaka. Jadi, siapapun yang membangkang, tanggung sendiri akibatnya. Saman tak mau disalahkan. Kata-kata itu meyakinkan warga. Mereka mulai ingat kejadian orang yang tewas karena diare, mungkin gara-gara air kotor. Subai senang bukan main. Sosialisasi air rebus berjalan lancar. Dia tanya heroin, apa sudah dibilang? Mereka harus tunggu airnya dingin, jangan minum air mendidih. Dia menjawab, sudah. Pemuda itu berpikir, karena tak tahu cara menambah populasi, dia fokus mengurangi kematian dulu. Lalu, dia perlu sediakan makanan dan sanitasi untuk semua. Kemudian, pemuda itu akhirnya sadar Yue Yin melakukan sesuatu yang tak dimengertinya. Di rumahnya sendiri, Subai bertanya, Miko, apa yang kau lakukan? Gadis itu menjawab, dia sedang pasang jerami. Butuh tempat tidur. Sungguh tak terduga, ternyata heroin sedang bikin tempat tidur untuk dirinya sendiri. Yue Yin menjelaskan, Miko seharusnya tinggal bersama Saman. Lalu berpikir, Subai pasti tak mau, makanya dia bertanya. Pemuda itu menjawab, bukan dia tak mau. Dia cuma khawatir soal satu hal yang hendak diucapkannya, tapi terhenti di benak pemuda itu. Sementara itu, hanya satu hal yang sangat ditakutinya.
Dia tak bisa mengendalikan diri. Namun, dia tetap tak bilang ke Miko. Malam tiba, tapi penulis tak bisa tidur. Dia cuma berbaring diam. Lalu, Subai bertanya pada gadis itu, "Apa kita harus sedekat ini? Aku jadi sangat tidak nyaman." Lalu heroin itu menjawab, "Tentu saja iya. Karena meskipun dia tidak terlalu kuat, dia pasti bisa." Memberinya waktu beberapa menit untuk melarikan diri. Jika perlu, pemuda itu berpikir bahwa justru Yuein yang perlu kabur darinya. Lalu dia teringat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan besok. Jadi, dia harus mencoba untuk tidur. Maka penulis itu mulai menghitung domba. Di antara domba-domba itu, muncul seekor domba dengan wajah Yanhua. Gara-gara ini, si pemuda jadi mulai memikirkan gadis itu. Kemudian dia ingat betapa padatnya pantatnya pemuda itu sendiri. Merasa tidak nyaman dengan apa yang dipikirkannya, jadi dia mencoba mengusir semua pikiran yang tidak perlu keluar dari kepalanya. Tidak mungkin pacar Yuin bisa mengusirnya, karena jika Saman menendang Miko keluar, mereka pasti akan menertawakannya, dan Subai tidak mau itu terjadi. Saman memutuskan bahwa karena dia tidak bisa tidur, dia akan menghabiskan waktu untuk meningkatkan kemampuan penyembuhannya. Dia tidak akan bertanya pada siapapun, jadi dia akan berlatih pada dirinya sendiri. Karena dia harus siap untuk apapun, dan karena itu, dia wajib meningkatkan level pengobatannya. Pemuda itu memulai dengan luka kecil di jarinya, karena segala sesuatu harus dimulai dari yang kecil. Setelah ini, Subai menerapkan pengobatan, mulai mengembangkannya untuk menyelamatkan nyawa di masa depan.